Oke, ini saya record. Jadi teman-teman kalau mau nonton siaran ulang nanti bisa di channelnya Indofood TV. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman yang sudah gabung di live season kali ini. Jadi kita mulai tanggal 1 bulan Mei kita mencoba untuk bikin maraton live, terus menghadirkan beberapa pembicara yang memang kompeten di bidangnya. Untuk tanggal 1 kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita mengundang Mas Hardika, terus kita juga di minggu berikutnya kita mengundang Mas Irfan, dan di minggu kali ini kita mengundang Mas Noval. Mas Noval ini yaitu Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Kebaikan. Wah, namanya aja udah kebaikan ya kan, jadi orangnya menebar kebaikan. Amin. Terus beliau juga manajer di Amikom Business Park Inkubator. Jadi itu salah satu inkubator yang ada di Jogja, tepatnya di Universitas Amikom. Terus beliau juga sebagai program director di SDY Labs. Nah, nanti mungkin bisa jelaskan SDY Lab itu seperti apa. Ya kan? Terus juga sebagai dosen di Departemen Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi pas banget kita temanya kali ini yaitu melihat peluang karir dan bisnis di kala pandemi COVID-19. Dan beliau juga mentor di Backcraft untuk tahap pre-startup. Ya. Mungkin kita pernah ketemu ya Mas Noval di acara apa ya itu yang kemarin di UGM itu, acaranya Backcraft juga. Oh, Lama sih, 2019 sih, 2018 oh iya. kayaknya. Wah, lama banget itu. Saya lihat Waduh. presentasinya dari GoFood ya, wah, keren kan. Oh iya ya, aku malah Ya. lupa. Aduh, mohon maaf. Malu saya Mas jadinya. kebanyakan event Mas Noval. Iya. Aduh, seharusnya banyak berguru sama Mas Sofi ini. Aduh, ya sama-sama belajar lah Mas. Beliau juga memiliki beberapa prestasi yang keren nih. Beliau adalah pemuda pelopor nasional bidang inovasi teknologi Kemenpora tahun 2019. Jadi memang udah di bidang teknologi pas banget karena Indofood juga audiensnya adalah para antusias di bidang teknologi, elektronik dan sebagainya. Beliau juga mendapatkan silver medal di ASEAN ICT Award tahun 2018. Ini kalau saya searching-searching itu tentang GoFood ya, yang mendapatkan award. Terus beliau juga sebagai winner Telkom Hackathon tahun 2018. Nah, Hackathon ini juga event yang mungkin wajib lah untuk dicoba teman-teman yang mau membuat software atau membuat produk dalam semalam. Terus beliau juga sebagai pemenang Ideas for Action Nation Region Tanoto Foundation and Wharton School tahun 2018. Beliau juga sebagai Best Performance Social Entrepreneur Muda tahun 2017, runner up Digital Innovation Launch Festival Yogyakarta, winner Creativity My XL Forum Nasional, terus winner di juara 3 di Simbis Asia, Young Leader for Indonesia di McKinsey tahun 2018, XL Future Leader dan XL Axiata tahun 2015. Dan kabarnya Mas Noval ini juga lolos LPDP ya. Ya, Mas LPDP untuk melanjutkan studi. Mungkin nanti juga kita akan bahas gitu. Seperti itulah untuk biografi dari Mas Noval. Monggo Mas Noval bisa menyampaikan materi. Baik. Terima kasih banyak Mas Opi, ini udah dikenalkan dengan baik sekali nih. Ya, semoga saya mencapai ekspektasi ya ini karena di profilnya kok serem gitu. Semoga nggak mengurangi ekspektasi nanti ya. Ya oke, baik, terima kasih Mas Opi atas perkenalan dan openingnya ya, dan terima kasih buat teman-teman juga sudah menyempatkan siang-siang di puasa-puasa kayak gini. Luar biasa ini semangat belajarnya ya. Semoga bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semua ya. Amin. Oke, ini saya share screen berarti ya? Ya, boleh. Monggo. Nah, sudah masuk? Masuk, aman. Oh ya, siap. Ya, mungkin langsung saja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya soal profil saya sama Mas Obi dengan sangat baik. Mungkin
ya ini hanya sedikit nambahin aja kalau nama saya Fatin Naufal Islam, panggil saja Naufal sebenarnya. Beberapa orang manggilnya Fatin karena nama depan saya Fatin, tapi saya semenjak ada X Factor di RCTI dulu itu, terus yang menang si Fatin Sidqa Lubis itu, terus entah kenapa saya sering disalahartikan gitu ya. Malah kadang, oh Mas coba nyanyi gitu. Atau online berapa kali salah mengira gitu, Mbak posisi di mana? Padahal saya jelas-jelas Mas kayak gini dipanggilnya Mbak. Ya sudah, sejak itu saya lebih senang dipanggil Naufal aja gitu dibanding Fatin. Jadi habis ini kalau ada yang manggil Mas Fatin, saya sok-sokan nggak nengok gitu ya. Mas Naufal baru nengok gitu. Oke, ini benar saya di PT Inovasi Teknologi Kebaikan ya. Ini yang menaungi GoFood, cuman sepertinya nih sekitar akhir Mei nanti saya ini sebenarnya GoFood sudah dialihkan ke orang lain, ke teman saya ya CEO-nya. Sudah bukan saya lagi. Jadi nanti insya Allah saya ada startup baru lagi yang akan saya handle untuk akhir Mei ini. Nanti yang GoFood-nya sudah ada orang lain yang handle. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi juga dengan Indobot karena memang arahnya juga lebih ke edukasi untuk startup yang baru ini. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk lagi. Ya, kalau ngomongin soal Indonesia mesti banyak banget ya yang jadi PR ya, yang jadi masalah gitu. Dari masalah korupsi, kemiskinan, kesenjangan, pendidikan, dan sebagainya gitu. Terlebih ketika dihantam oleh COVID-19 ya, wah udah makin aja itu. Karena ternyata COVID-19 ini selain memang berdampak secara kesehatan, secara ekonomi, secara sosial, semua itu kena gitu. Jadi ini masalah yang multidimensi ternyata. Semuanya kena dan memang masalahnya jadi kemana-mana gitu ya. Dan kita sendiri banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak startup yang tutup, banyak yang di PHK, terus ya ada satu hal yang mungkin menjadi new normal yang baru, banyak sekali hal-hal yang terjadi di saat ini karena akibat COVID-19 ini gitu ya. Nah, dari berbagai masalah tadi sebenarnya solusinya itu inovasi gitu ya. Kalau kita memaknai inovasi kan sebenarnya ini satu hal yang menyelesaikan masalah begitu. Nah, semakin banyak inovasi seharusnya semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan. Terlebih ketika di Indonesia saat ini yang ada banyak sekali masalah ya. Harusnya semakin banyak inovasi yang bisa dibikin oleh anak bangsanya begitu. Tapi sayangnya memang secara Global Innovation Index masalah di Indonesia inovasi di Indonesia masih tergolong rendah begitu ya. Kita di tingkat Asia Tenggara saja coba dilihat ini. Di dunia itu 85, di Asia Tenggara ini berarti ranking 7 ini di ASEAN ya. Di bawahnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan di bawahnya Brunei juga gitu. Kita secara Global Innovation Index inovasinya. Jadi semoga Indobot Academy bisa meningkatkan tingkat inovasi ya. Ya, teman-teman nanti juga bisa belajar lewat Indobot Academy ini. Bagus sekali. Jadi ini bukti bahwa ternyata Indonesia masih tergolong rendah nih. Di Asia sendiri kita juga masih di bawah. Ini untung slide-nya cukup ya. Dan untung Indonesia masih di ranking yang di sini. Ini kalau Indonesia turun ranking udah nggak cukup nih. Indonesia udah nggak kelihatan lagi di slide atau di mana itu. Jadi ini menjadi PR kita bersama bahwa kita menjadi negara yang least inovatif. Ya, kategori yang kanan ini. Masih tergolong sebagai kurang inovatif gitu dibanding negara-negara yang lain. Makanya ini harusnya menjadi PR kita bersama karena Indonesia ini banyak sekali masalahnya gitu ya, harusnya inovasi juga harus ditingkatkan ya. Kalau kita mindset-nya terpandang makin banyak masalah makin banyak peluang berarti ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membuat sebuah inovasi ataupun karya. Dan bangsa yang maju pun adalah bangsa yang terus berinovasi gitu. Jadi kalau kita mau memajukan bangsa ini ya kuncinya inovasi ya. Kalau enggak ya siap-siap mati gitu ya. Innovate or die gitu ya. Pilihannya hanya berinovasi atau kita akan mati. Terlebih perkembangan zaman juga sangat cepat ya berkembang. Dari dulu industri 1.0 sampai sekarang 4.0 yang jadi tema di setiap seminar gitu. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa sangat cepat sekali. Bahkan orang mungkin nggak menyadari gitu ya, nggak prediksi ternyata akan secepat itu. Banyak perusahaan yang terdisrupsi gitu ya, karena perkembangan teknologi ini. Dan salah satu yang mendisrupsi mungkin teman-teman kalau melihat di mall, kalau dulu pernah ke mall ya, kalau di sekarang lagi nggak ke mall atau di jalan-jalan di jalan-jalan besar gitu. Ada banyak baliho-baliho promosi gitu ya, sale gitu macam-macam. Tapi ternyata di era sekarang, di revolusi industri 4.0, masyarakatnya sudah berubah behavior-nya atau perilakunya ya.
mereka bukan lihat lagi kanan kiri tapi lihatnya ke bawah ya, liatin ke HP-nya masing-masing gitu. Jadi baliho besar-besar tuh nggak ngefek, ternyata mereka ngeliatnya ke bawah nih, lebih efektif ketika iklannya lewat lewat HP gitu ya, lewat mobile. Nah, ini contoh bahwa behavior-nya masyarakat pun sudah mulai berubah gara-gara revolusi industri 4.0. Perkembangan zaman sangat cepat dan kita harus adaptif terus gitu. Karena bukan kalau kata siapa ini ada yang bilang kata Charles Darwin tapi nggak tahu benar apa enggak. Soalnya ada yang bilang bukan Charles Darwin yang bilang. Intinya ya kita ambil saja inti dari quotes-nya ya. Yang bertahan itu bukan yang paling kuat atau paling pintar gitu, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Jadi ya kita harus adaptif lah sama perubahan yang ada. Karena buktinya seperti ini nih. Dulu itu tahun 2008 itu. Kebetulan saya alumni teknik juga ya, teknik industri di UGM dulu. Teman-teman saya di teknik itu, di Fakultas Teknik di UGM dulu itu, mau jurusannya teknik apapun ya, nggak cuma teknik geologi ya, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik fisika, semuanya itu kalau ditanyain pengen kerja di mana yang gajinya tinggi, mayoritas jawabannya ke oil and gas company ya, ke perminyakan, ke Exxon, ke selam bersih gitu kan. Dan ternyata memang tahun 2008 bisa dicek ini top 5-nya emang di perusahaan resource ya, di perusahaan oil and gas company gitu. Jadi memang di saat itu yang kaya memang yang itu ya, yang top memang perusahaan-perusahaan itu. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya ternyata semuanya bergeser ya. Coba cek 5 besarnya itu semuanya perusahaan IT, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent itu semuanya IT ini ya. Jadi sudah bergeser. Dan lagi-lagi ketika saya tanya sama adik-adik tingkat saya sekarang di teknik ya, pengen kerja di mana yang gajinya gede atau pengen kerja di mana mayoritas anak-anak teknik gitu. Jawabannya udah bergeser. Udah bukan lagi ke oil and gas dan sebagainya, tapi udah ke saya mau ke Gojek gitu ya, saya mau ke Google itu udah berubah gitu. Saya mau ke Indobot gitu. Jadi sudah ke IT ya, kayaknya ke startup gitu ya, udah bergeser dan memang ternyata emang top company sekarang sudah bergeser ke teknologi. Jadi ini lagi-lagi bukti bahwa perkembangan teknologi juga merubah ya dalam hal ini. Kayak gitu. Dan ada kakak tingkat saya yang alumni ITB itu dulu kerja di selam bersih, gajinya ada puluhan ratusan juta per bulan itu. Kemudian tapi dia terus pivot karir ya, dia keluar dan sempat kuliah sebentar untuk belajar bisnis dan kemudian dia bangun startup sendiri. Kalau teman-teman tahu Habibie Garden, itu dia dulunya orang yang kerja di tambang 5 tahun, kemudian bikin startup karena dia menyadari bahwa suatu saat ini akan jatuh ini gitu. Dan kemarin juga teman-teman lihat beritanya juga kan harga minyak ada turun drastis banget, jadi cuma berapa itu kemarin. Nah, ini contohnya. Oke. Dan ngomong-ngomong soal perubahan, pemuda inilah yang harapannya bisa memberi perubahan ya. Jadi selain bisa rebahan doang, tapi kita juga bisa memberi perubahan gitu. Ya meskipun di kondisi pandemi sekarang dengan rebahan doang bisa memberikan perubahan ya sebenarnya ya. Ya kapan lagi loh kalau perubahan tidur doang di rumah itu memberikan efek gitu. Karena di rumah aja gitu, jadi nggak kemana-mana itu ternyata sudah cukup beri efek. Tapi karena kita pengen menjadi negara yang maju ya, tidak hanya tiduran doang, tidak hanya rebahan doang, kita harus memberikan satu karya. Karena secara sejarah, kalau kita lihat sejarahnya, banyak perubahan memang terjadi karena faktor anak mudanya. Contoh di Indonesia sendiri, kita merdeka 17 Agustus 45 itu karena faktor anak mudanya loh. Kalau teman-teman masih ingat peristiwa Rengas Dengklok, ingat ya, pelajaran sejarah dulu itu, kan kaum tua itu kan awalnya nggak mau merdeka tanggal 17 Agustus. Tapi karena dorongan anak muda, culik di Rengas Dengklok gitu, akhirnya merdekalah kita tanggal 17 Agustus 45. Coba bayangkan nggak ada anak muda dulu yang mendorong, kita dah nggak merdeka tanggal 17 Agustus ya, mungkin kapan? 11 Januari atau 25 Desember, nggak tahu juga. Jadi sudah bergeser gitu. Jadi ini bukti bahwa pengaruhnya luar biasa sekali. Bahkan di era reformasi, wah ini sudah pada lahir belum ya? Harusnya sudah ya. Atau mungkin masih dalam proses pembuatan. Kita lihat sejarah Indonesia lagi-lagi era Orde Baru dulu itu diganti menjadi diperjuangkan untuk bisa direformasi sampai sekarang kita mendekati reformasi juga karena anak mudanya ya. Dulu ribuan bahkan jutaan orang mahasiswa itu yang gedung DPR untuk menurunkan Soeharto pada akhirnya ya, dan jadilah reformasi Indonesia sekarang ini gitu. Ini lagi-lagi perubahan yang sangat besar yang yang disebabkan oleh pengaruh orang-orang muda di Indonesia gitu. Dan di era revolusi industri 4.0 juga lagi-lagi ternyata anak mudanya nih yang beri banyak perubahan gitu. Banyak perusahaan terdestruksi, banyak lini
apa, banyak lini dalam kehidupan kita lah, terdestruksi gitu ya, itu juga ternyata pemberi pengaruhnya itu adalah anak-anak muda gitu. Coba ini mungkin hanya 4 ya dari sekian banyak banyak harusnya ada fotonya Mas Obi juga di sini nih, atau ada foto-foto yang lain yang memang memberikan banyak perubahan dan coba lihat rambutnya masih hitam semua loh, nggak ada yang udah tua gitu. Ini memang karena mereka ini yang masih muda ya, masih mimpinya masih liar, mimpinya masih tinggi, kreativitas masih luar biasa. Yang tua-tua mungkin udah nggak kepikiran gitu bikin hal namanya apa itu startup itu mungkin orang nggak kepikiran orang tua ya dan uh, apa namanya idenya mungkin juga nggak nyampe gitu. Jadi lagi-lagi anak muda ini yang punya privilege itu dan mereka banyak beri perubahan buat bangsa kita gitu. Lagi-lagi pemuda ini nggak bisa lepas dari dulu kita merdeka sampai sekarang pemuda terus yang bikin banyak perubahan. Nah, harusnya di era sekarang kita juga bisa meneruskan itu gitu. Terlebih kita dalam kondisi bonus demografi ya, jumlah anak mudanya lagi banyaknya minta ampun gitu. Kita masuk di masa yang sangat langka, yang hanya berapa ratus tahun sekali, di mana negara-negara lain sebenarnya juga sempat mengalami ya, di China, di Korea, di Jepang, itu sempat mengalami namanya bonus demografi dan mereka berhasil memanfaatkannya. Nah, sekarang giliran Indonesia nih. Apakah lebih banyak yang rebahan atau lebih banyak yang beri perubahan ini? Nah, kalau semakin banyak yang rebahan doang ya jadi beban negara itu pengangguran semua. Dia harus ikut prakerja, terus harus ikut kelas di Indobot kalau gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman banyak berikan perubahan, ya insya Allah ini Indonesia akan maju karena justru semakin banyak anak muda, semakin banyak inovasi, semakin banyak masalah yang terselesaikan. Gitu ya. Karena lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, inovasi menyelesaikan masalah gitu. Nah apalagi kalau kita bikin startup ya kan, ya bisa dibilang inovasi ini startup ini inovasi kan. Jadi kalau semakin banyak startup ya harusnya juga semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, makin banyak solusi buat negeri ini. Nah ini contoh bahwa Indonesia sebenarnya ternyata tidak kalah kok meskipun kita secara Global Innovation Index masih cukup rendah, tapi satu sisi kabar baiknya adalah startup di Indonesia terus berkembang gitu. Dan kabar baik lainnya adalah jumlah unicorn di Indonesia paling banyak kan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Bahkan katanya JDIT jadi unicorn ke-6 ya kemarin. Kita tunggu Indobot jadi unicorn ke-7 juga. Sorry ini Indobot tak pakai terus ini buat contoh ini. Jadi apa ya, kalau kita lihat juga banyak yang berhasil memberikan sebuah solusi ya di kondisi pandemi apalagi ya. Karena pandemi ini sebenarnya mempercepat disrupsi gitu. Ada ahli kemarin mengatakan gara-gara pandemi disrupsi juga semakin cepat karena kita semakin didorong untuk menggunakan teknologi digital dan teknologi yang ada. Ya, jadi orang yang gaptek, yang tua-tua ya mau nggak mau harus belajar kan, caranya pakai Zoom, caranya pakai WhatsApp, YouTube gitu. Jadi mereka mau harus belajar. Tapi itu caranya enak ya. Dari kemarin juga saya di rumah itu ya bapak ibuku selalu, "Piye caranya buka Zoom Mas?" gitu. Takoni. Ya segitulah. Jadi memang ya mau nggak mau jadi kita harus belajar gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Nah, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya kan membantu sekali nih UMKM jadi tetap bisa jualan di kondisi meskipun di rumah aja, Traveloka, mungkin yang paling terkena Traveloka ya. Tapi kalau Gojek, OVO ini kan juga banyak bantu ya. GoPay-nya, OVO-nya kan buat transaksi jadi nggak harus tukeran uang ya. Dan Gojek Grab juga bantu sekali tuh. Kita bisa order makanan, bisa kemana-mana juga terbantu di kondisi pandemi sekarang. Jadi banyak solusi yang bisa diberikan nih gara-gara inovasi anak-anak muda Indonesia di sini. Semoga banyak juga. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh inovasi ya yang teman-teman bisa cek juga. Kalau kita ambil definisi inovasi nyelesain masalah nih kira-kira nyelesain masalah apa ini ya? Coba yang ujung kiri atas ini ada colokan sebenarnya ini. Sebuah kebutuhan primer mahasiswa sekarang ya, sandang pangan colokan. Dan internet juga ini jadi kebutuhan primer. Nah, teman-teman di sini ini kan sebenarnya menyelesaikan masalah colokan yang egois ya. Ketika nyolok satu, sering ada beberapa model colokan yang nutupin lubang colokan yang lain gitu. Ya kan? Ya, jadinya dia bikin biar colokannya bisa di-adjustable nih. Biar nggak saling nutupi, biar nggak mengganggu, nah dibikin yang bisa diatur. Nah, solutif ya, ini nyelesain masalah ya. Inovasi juga ini berarti. Nah, bawahnya ini ada sebuah packaging, sorry ini agak blur ya. Packaging yang bisa disambung-sambungin. Kenapa? Karena biasanya kalau bawa banyak sekali makanan, susah bawanya, nambah kresek lagi, jadi nimbulin sampah lagi, jadi repot lah. Nah, kalau gini jadinya lebih mudah, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Ini kayak rantang sebenarnya. Jadi satu packaging dengan packaging yang lain bisa disambung satu sama lain, jadinya lebih mudah bawa kalau makanannya banyak, dan juga minimalisir sampah juga karena nggak perlu plastik tambahan. Inovatif juga ya, ini inovatif juga nih. Nyelesain masalah juga. Sebelahnya, apa ini kira-kira? Ini jemuran ini ya.
Nah, ini kan kalau jemur biasanya orang jemur kalau pas terik gitu ya, tahu-tahu hujan, wah repot. Apalagi kalau ternyata pas nggak di rumah hujan kehujanan basah lagi. Nah, kalau dengan model ini jadinya tetap aman nih karena apa? Karena kalau pas terik matahari tetap kejemur, tapi kalau hujan tetap terlindungi, nggak basah karena ada plastiknya untuk melindungi. Sederhana banget sebenarnya ini, tapi sangat membantu sekali, bahkan bisa dilipat jadi kayak satu tas kayak gini. Jadi sangat membantu, sangat nyelesain masalah. Satu hal yang inovatif juga nih ya. Nah, keren banget ini. Dan atasnya juga ada smartphone ya. Ini sebuah inovasi yang mungkin sekarang kita juga pakai. Ya, selalu nggak bisa lepas dari smartphone ya. Kayak gitu. Nah, dan ternyata inovasi nggak melulu soal produk teman-teman, tapi juga soal sistem juga bisa ya. Contoh ATM. Dulu kan ketika kita ngambil uang di ATM, mindset-nya kan ngambil duit ya. Jadi ketika sudah masukin kartu ATM-nya, duitnya keluar, terus mungkin karena udah senang dapat duit, lupa ATM-nya masih di dalam, nggak keambil, ketinggalan, dan sebagainya. Nah, karena banyak yang mengalami begitu, pihak ATM merubah sistemnya. Yang dimasukkan, yang keluar duluan ketika mau ngambil uang, kartu ATM-nya dulu yang keluar, baru duitnya. Jadinya meminimalisir lupanya kita ngambil kartu ATM. Nyelesain masalah kan ya. Ini inovasi juga. Jadi inovasi juga bisa dalam bentuk sistem seperti ini juga. Kalau ini inovasi bukan ini? Ini kira-kira nyelesain masalah apa pengennya nih? Mungkin remote yang hilang ya. Seringkali kita lagi nyari remote kok hilang gitu. Padahal barusan tak pakai tadi, tak taruh di sini kok hilang gitu ya. Berapa kali mungkin ngalamin. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah penemuan yang cukup unik ya ini. Niatnya tadi mempermudah orang biar nggak lupa sama remote, tapi ternyata justru malah merusak estetika muka ya. Menambah beban berat kepala ya. Hidup sudah berat ditambah beban lagi jadi makin berat ini. Jadi ini sebenarnya niatnya bagus supaya nyelesain masalah, tapi menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Ini beberapa anak startup, beberapa anak muda itu pengen bikin inovasi, bikin startup tuh masalahnya kayak gini nih. Pengen nyelesain masalah tapi justru malah menimbulkan masalah baru, jangan sampai nih. Nah, ini juga ada yang keren. Namanya Chunkings ya. Dulu ikut kompetisi Black Innovation, bahkan masuk di TV loh, Geek Andy, acara TV yang banyak ditonton orang. Kalau orang masuk TV kan udah bangga banget ya, gila karya aku masuk TV, Geek Andy lagi. Gitu ya. Tapi kalau coba kita amati nih, ini sebenarnya kan niatnya bagus ya, membantu orang untuk membawa duren gitu, karena durennya sudah berat, terus berduri, gitu. Jadi kan repot banget orang membawa. Maka dia bikin satu alat untuk mencangking duren, jadinya nggak susah bawanya dan lebih mudah. Nah, tapi kalau kita amati lebih jauh lagi coba, kira-kira apa masalahnya? Ini kan hanya untuk satu duren ya. Coba kalau durennya lebih dari 100, terus gimana? Kan repot juga tuh. Terus gimana kalau dijual? Ini jangan-jangan harga cangkingsnya ini lebih mahal dibandingkan duren itu sendiri, kan repot juga tuh. Kita mau beli duren, biaya nambah, lebih repot juga. Nah, ini sebenarnya sempat diundang ke sebuah kompetisi ya. Ketika itu, apa namanya, ada coret-coretan. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Iya, ya. Jadi ketika itu saya pernah diceritain sama salah satu juri, ketika itu yang memang jadi juri sebuah lomba, ada yang punya ide semacam ini, bahkan lebih dari 3 ya, ada yang punya ide semacam ini. Karena penasaran, dia ngelolosin satu, sengaja sampai final, untuk ditanyai gitu. Selesai presentasi, kelompoknya ditanya sama jurinya, kenapa sih kalian bikin semacam ini gitu? Kenapa nggak kalian tinggal buka aja isi duriannya, taruh di Tupperware, beres gitu. Terus pesertanya bilang, oh iya ya, jadi apa, mereka nggak kepikiran gitu, oh iya kenapa nggak begitu doang, itu malah lebih ringan kan, lebih sederhana gitu, ya udah dibuka aja isi duri-durinya durian dibuka gitu kan, jadi nggak usah dibawa, ambil isinya doang, taruh Tupperware malah lebih sederhana. Nah, orang-orang mungkin seringkali begitu tuh, jadi kita harus lebih jeli, lebih peka, lebih dalam ya risetnya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Gitu. Ada alumni ITB yang pernah cerita gitu ya, dia bikin sebuah startup yaitu untuk customize sebuah sepatu gitu. Jadi orang kan sering beli sepatu tapi nggak sesuai ya. Udah ukurannya pas, malah justru warnanya nggak sesuai. Oh desainnya suka tapi ukurannya nggak ada yang sesuai dengan kakinya. Jadi banyak masalah. Maka akhirnya dia bikin sebuah platform untuk customize sepatu secara online. Jadi bisa langsung milih-milih desain sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah asumsinya di awal kalau bikin customize startup customize sepatu kayak gini, kan berarti kita harus memberikan banyak pilihan ya, banyak opsi pilihan warna, opsi pilihan ukuran sepatu, desain dan sebagainya. Itu asumsinya.
isinya 850. Nah, dan itu yang kita asumsikan juga mungkin di awal. Nah, ketika kemudian itu diluncurkan, ternyata malah asumsi dia salah gitu. Karena masyarakat justru malah bingung dengan banyaknya pilihan itu tadi. Ada banyaknya pilihan ukuran sepatu, desain warna, dan sebagainya, malah bikin user tuh bingung, milih yang mana ya gitu. Nah, akhirnya malah justru kebanyakan orang itu malah sudah menggambar terus dikasih ke pihak startupnya gitu. Mas, saya maunya yang kayak gini. Malah jadinya kayak gitu. Jadi ternyata asumsi dia salah. Dia nggak memahami betul apa yang dibutuhkan oleh usernya. Saya juga pernah dulu ikut ada sebuah hackathon di Jakarta ya. Kebetulan saya panitia aja sih, bukan jurinya, tapi saya ngamati inovasinya peserta gitu. Ternyata ada yang cukup unik ya. Jadi dia niatnya bagus, pengen membantu tunanetra untuk dengan tongkat ya. Kan misalnya orang tunanetra kan pakai tongkat ya untuk nutuk jalan, ngecek apakah di depan ada lubang, ada penghalang jalan atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya biar nggak repot-repot tunanetra ngetuk-tuk pakai tongkat, dia bikin sebuah tongkat yang ada sensornya. Wah, ini IoT banget ini. Cocok sama Indobot. Nah, ini ada sensornya yang cari tahu di mana ada lubang, di mana ada penghalang jalan. Jadi cuma cukup dekatin tongkatnya doang. Jadi terkesan lebih mudah. Nah, pas presentasi jurinya nanya gitu, kalian tahu nggak sih sebenarnya yang dialami sama tunanetra gitu? Mereka tuh ngetok-kotok itu bukan sekedar ngetok-kotok kayak tongkat itu ya. Itu bukan sekedar pengen ngecek di depan ada lubang atau penghalang gitu. Tapi mereka juga sebenarnya pengen ngasih tahu kalau misalkan ada orang di depannya, aku tuh mau lewat gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu gitu dengan suara tok-tok itu. Dengan kepada orang-orang di depannya biar tahu kalau ada orang mau lewat gitu, ada tunanetra yang mau lewat. Jadi ternyata salah memaknai, ternyata tetap perlu ya ngetok. Ya. Kalau begini kan nggak bisa diketok nih, tongkatnya rusak juga diketok-ketok. Nah, jadi inovatornya ini kurang memahami itu apa yang dibutuhkan sebenarnya sama pihak usernya gitu. Gitu ya. Dan banyak sebenarnya inovasi-inovasi lain yang mengalami ini ya. Kayak gitu-gitu. Pengen bikin apa niatnya bagus tapi justru malah tidak sesuai dengan kebutuhan usernya. Dan banyak yang jadi gagal juga kan karena itu, dan ternyata produk-produk gagal nggak cuman kita doang yang bikin kok. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang raksasa juga pernah ngalami, kayak contoh Google Glass ini ya. Ini juga pernah gagal di masanya, sekelas Google ya. Jadi mereka juga pernah ngalamin, bahkan perusahaan-perusahaan besar lainnya nih kayak Coca-Cola, terus ada Pepsi dan sebagainya juga pernah ngalamin namanya produk gagal. Jadi sangat wajar sekali namanya produk itu gagal, itu sangat wajar, sangat lazim terjadi. Dan kalau kita lihat hasil surveinya, ada 2 survei sebenarnya ini. Ada survei dari kiri sama yang kanan ini. Tapi nomor satunya sama itu ya, yaitu no market need atau building something nobody wants gitu. Jadi nomor satunya kenapa startup itu bisa gagal, sebuah produk inovasi itu gagal adalah bikin satu hal yang tidak dibutuhkan oleh siapapun gitu. Nah, maka untuk ada coret-coretan. Maka ada vandalisme. Ketika kita lagi bikin satu produk, satu inovasi, satu startup, satu hal pertama yang harus kita ketahui adalah user needs-nya atau kebutuhan dari usernya, itu yang paling penting. Woi, siapa nih, woi? Ini kayaknya mouse-nya ketekan sih, Mas. Mouse-nya siapa? Mouse saya? Iya, kayaknya. Oh iya kah? Waduh. Oh, hilang sendiri. Hilang sendiri ya? Wah. Keren. Ya, goib berarti. Goib ini. Keren. Makasih. Ini ice breaking, bentar lah. Ya, jadi itu paling penting. Jadi kalau ngomongin soal bikin startup di kondisi pandemi atau di kondisi apapun, apa yang menjadi peluang kita ya, pertama yang paling penting adalah kita memahami apa yang dibutuhkan usernya dulu. Itu yang paling penting ya, paling dasar, paling fundamental. Mau apapun kondisinya, mau pas pandemi atau enggak. Gitu ya. Jadi itu pertama yang harus dilakukan untuk membuat ya sebuah inovasi. Ada startup ya yang mau bikin bisnis, yang mau bikin inovasi, itu ini sering terjadi nih. Jadi ada satu kasus di mana usernya, masyarakat itu ketika itu ya membutuhkan, dia punya masalah, dia nggak bisa nyebrang dari A ke B. Maka dia membutuhkan satu hal untuk bisa memindahkan dirinya dari A ke B. Nah, ada sekelompok anak muda yang kreatif, yang sangat tinggi semangatnya. Oh, saya bisa nih bikin startup-nya, bikin solusinya. Dia bikin kapal gitu ya. Kamu bisa nih pindah dari A ke B, bahkan sangat nyaman, ada hiburannya bahkan di sini. Jadi kamu bisa pindah dari A ke B dengan nyaman dan dengan cara yang sangat menyenangkan gitu ya, kasurnya dan sebagainya.
Terus ada satu kelompok startup lagi yang nggak pengen kalah gitu. Anak muda ini pengen bikin yang lebih keren lagi, yaitu pesawat gitu. Oh, saya bisa bikin yang lebih cepat dibandingkan yang produk yang pertama. Ini bahkan tetap ada hiburannya, tetap mewah gitu, tetap nyaman, bisa tidur juga gitu ya. Bisa pindah dari A ke B dengan lebih cepat dan dengan lebih nyaman. Sama-sama berusaha keren ya. Tapi ternyata sebenarnya ketika cek lagi, yang user itu butuhkan apa? Ternyata user cuma butuh jembatan gitu ya. Sesederhana jembatan doang. Ini sering terjadi nih anak-anak startup yang mau bikin tuh, yang anak-anak muda yang mau bikin startup itu. Jadi mereka daki-daki bikin sebuah inovasi, bikin sebuah karya, apa ya, dengan fitur yang macam-macam, dengan apa AI, dengan blockchain, dengan apalagi dengan um, IoT dan sebagainya ya, fiturnya banyak buat macam-macam, high tech gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ternyata bukan itu, hanya sebatas jembatan aja gitu ya. Jadi seringkali terjadi tuh, banyak banget fiturnya, banyak banget yang keren-keren, high tech, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena ketika customer bilangnya apa, kita bikinnya apa, ternyata yang dibutuhkan cuma gimana gitu ya. Karena ternyata yang dibutuhkan, yang mereka inginkan belum tentu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Maka kita bikin satu hal yang sederhana dulu saja sebenarnya. Karena jangan sampai kita habis uang, tenaga, waktu gitu ya, sudah habis uang, tenaga, waktu selama berbulan-bulan, pas dilempar ke pasar tidak ada yang membutuhkan. Jadi seakan-akan kita membuang uang, tenaga, waktu untuk satu hal yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, terus caranya gimana? Ada satu pendekatan namanya design thinking, kalau teman-teman pernah dengar ya, ini sangat lazim. Tapi kalau bahas design thinking di sini kayaknya nggak akan cukup, jadi bahas secara umum aja. Jadi intinya nih sebuah konsep di mana kita membuat sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan user ya, human centered design gitu ya. Jadi berbasis kebutuhan usernya, karena yang akan menggunakan kan usernya. Dan juga kita bisa menggunakan konsep lean startup ini gitu. Jadi segera bikin yang sederhana, tadi seperti saya bilang. Segera bikin yang sederhana. Jadi biar kalian nggak menghabis uang, tenaga, waktu untuk satu hal yang belum tentu dibutuhkan. Jadi bikin yang sederhana dulu, sesegera mungkin, untuk segera kemudian dilempar ke pasar gitu ya, atau ke user. Segera dapat feedback dari mereka. Nah, feedback atau masukan dari mereka tadi dipelajari, dievaluasi, untuk kemudian dibikin lagi produk yang lebih bagus lagi. Dan ini terus-menerus dilakukan secara berputar ya. Jadi sebuah siklus yang iteratif, yang muter terus, dan secara cepat gitu. Jadi segera bikin, segera ukur gitu ya, hasilnya gimana, pelajari, terus diperbaiki lagi, bikin terus, muter terus dan sebagainya gitu. Karena lebih baik fail faster and faster gitu ya. Lebih baik segera tahu apa yang salah gitu ya, karena segera kita luncurkan dengan versi yang sederhana untuk bisa belajar lebih cepat. Mana sih yang kurang pas, mana sih yang harus diperbaiki, itu lebih cepat gitu. Gitu ya. Dan yang dibikin tadi apa sebenarnya MVP ya. Produk sederhana tadi yang saya maksud terus, yang barangkali saya sebut terus tadi, itu sebenarnya kalau di istilah startup adalah MVP ya. Produk seminimal mungkin asal value-nya tetap tersampaikan. Tapi tersampaikan itu bukan berarti kemudian misalkan kita membuat mobil ya, ini kan value-nya adalah alat untuk memindahkan dari A ke B ya, memindahkan orang dari A ke B. Nah, value itu tadi kalau misalkan kita mau bikin sederhananya, bukan berarti kan roda doang kan, bukan ya. Karena value-nya tidak tersampaikan. Nggak bisa nih dengan roda doang kita pindahkan orang dari A ke B. Maka yang kita bikin adalah satu hal yang lebih sederhana, tapi tetap bisa menyampaikan value-nya, yaitu memindahkan orang dari A ke B. Contoh dengan kasih papan, ada rodanya misalkan. Kan sederhana, tapi dia bisa memindahkan orang dari A ke B. Oh, berarti ini menjadi MVP atau minimum viable product-nya. Atau kita mau bikin rumah nih, rumah kan value-nya apa? Oh, sebagai tempat untuk berlindung, untuk bermukim gitu ya, tempat tinggal. Nah, kalau misalkan MVP-nya produk sederhananya itu cuma tembok doang begini, ya nggak bisa juga buat tempat tinggal kan. Gitu. Harus bikin yang sederhana yang tetap bisa buat tinggal, yaitu contoh misalkan tenda sederhana seperti ini kan bisa. Baru dikembangkan sampai terus mendekati sempurna gitu ya. Begitu. Nah, itu pun yang dilakukan sama Gojek, teman-teman. Jadi contoh yang mudah dipakai ini Gojek nih. Gojek itu sebelum seperti yang sebesar sekarang, dia juga bikin satu hal yang sederhana dulu gitu. Kan value-nya adalah menghubungkan driver dengan tukang ojek ya. Apa sih yang bisa digunakan untuk menghubungkan driver dengan tukang ojek? Kan nggak perlu harus dengan aplikasi kan, yang nggak perlu harus high-tech itu. Gitu. Maka bikinlah dia satu hal yang sederhana, yaitu phone call. Gitu. Hubungi nomor sekian ketika butuh tumpangan ojek. Dan itu disebarkan lewat lebaran sampai 10 mitranya di awal, ternyata masyarakat tanggapannya positif itu, banyak yang membutuhkan. Nah, akhirnya baru dikembangkan jadi aplikasi, jadi GoRide gitu ya.
Bahkan awalnya mungkin cuman Go Ride Go Car doang ya, atau mungkin Go Bluebird lah, belum ada GoGo yang lain gitu. Tapi kemudian proses Lean Startup tadi berlangsung tuh, build, measure, learn, kalau masih ingat tadi ya. Bikin, lempar ke publik, pelajari, kemudian bikin lagi gitu. Jadi terus-menerus didapatkan feedback-nya, dan ternyata masyarakat bilang gitu, memberi feedback, kenapa nggak diberikan apa ya, model untuk memberi makanan sekalian, jadi bisa nganter makanan gitu, nggak cuma nganterin orang. Oh bisa nih, jadi akhirnya muncul GoFood. Apa nggak muncul diberi fasilitas untuk nganter barang sekalian gitu. Kenapa nggak untuk macam-macam? Akhirnya muncul GoGo yang lain ya, ada GoMart, GoFood, GoShop, GoSend, jadi banyak banget ini. Ini karena proses iteratif tadi. Jadi dari awalnya sangat sederhana, cuma phone call, cuma Go Ride doang, sekarang jadi muncul banyak sekali GoGo-nya ya. Jadi saking banyaknya, akhirnya logo Ojek udah nggak relevan lagi dengan Gojek yang sekarang ya. Akhirnya digantilah logo itu. Jadi logo kayak logo on off itu ya. Karena sekarang udah nggak cuma Ojek doang, itu ada GoPay, ada GoMassage gitu. Jadi sampai jadi menteri ini ya, foundernya nih. Baru cuma di Indonesia ini ya, founder startup jadi menteri. Luar biasa. Cara exit yang baru. Jadi nggak sekedar apa jual saham doang ternyata. Yap, dan produk pertama itu pasti jelek. Pasti tidak sempurna. Dan itu dialami sama Gojek. Karena pada akhirnya juga banyak kan fitur-fitur yang di Gojek yang dulu ada, sekarang nggak ada. Misalkan GoFix, kalau nggak salah itu dihapus juga di Jogja. Ya. Jadi ada beberapa fitur yang akhirnya juga di take down ya. Karena tadi fail fast learn faster, dia segera luncurkan, cari tahu, oh ini nggak sesuai, kemudian diganti dan sebagainya. Dan yang pertama mesti nggak sempurna kok. Pada akhirnya kita perlu improve terus. Sangat wajar gitu. Kalau kita nunggu sempurna nggak akan di-launching malahan gitu ya. Jadi konsep Lean Startup ini tetap harus dipakai. Dan yang bukan terus kemudian kita nyoba gagal gitu. Jadi bukan terus gagal terus coba lagi, tapi gagal analisis sesuaikan baru coba lagi. Jadi ada proses analisis dan adjust-nya gitu. Dan itu dan kalau misalkan tadi kan Gojek kan kisah suksesnya ya, jadi pas dicoba ternyata emang berhasil ya. Tapi kalau misalkan kemudian dicoba terus nggak berhasil gimana mas? Nggak masalah gitu ya, ketika dicek, dites gitu ya, dites ke publik, ke user, ternyata memang user nggak butuh itu atau ternyata asumsi kita salah, sesuai dengan yang dibutuhkan user, nggak usah takut karena kita bisa melakukan pivot ya, kita bisa melakukan penyesuaian gitu. Dan itu dilakukan sama beberapa startup besar yang kita sekarang nggak pernah bisa lepas dari produk-produk mereka. Instagram, YouTube, WhatsApp, mereka tuh awalnya bukan seperti yang sekarang. Awalnya tuh, contoh Instagram nih, dia adalah gameplay check-in mobile location dulu. Tapi kemudian karena disesuaikan dengan kebutuhan usernya, dia berubah jadi Instagram seperti sekarang. YouTube bahkan dia dulu dating app, teman-teman. Gila nggak sih? Dating app gitu. Tapi kemudian karena menyesuaikan dengan customer needs-nya, gitu ya, kebutuhan customer-nya, disesuaikan. WhatsApp juga sama. Dulu status sharing app, sharing status ya. Sekarang udah jadi instant messaging yang setiap hari kita juga buka. Jadi startup besar ini juga mengalami kok namanya asumsi mereka gagal di awal, nggak pas di awal gitu ya. Ternyata nggak sesuai dan mereka tetap berusaha, tetap maju terus gitu ya untuk kemudian berinovasi, improve terus, sesuaikan dengan metode Lean Startup tadi dan jadilah seperti yang sekarang. Dan kedua tentu kita perlu kolaborasi ya karena kita nggak bisa sendirian. Superman is dead ya. Jadi kita harus bareng-bareng. Avengers saja nggak bisa sendirian untuk ngalahin Thanos ya, harus bareng-bareng dengan superhero yang lain. Apalagi kita yang nggak punya kekuatan super, kita harus kolaborasi. Nah, jadi kesimpulannya mungkin, langsung jadi banyak vandalisme. Kesimpulannya mungkin pertama pahami. Jadi pahami apa sih yang menjadi kebutuhan usernya, pahami apa sih yang menjadi akar masalahnya masyarakat gitu ya, atau customer atau user kita. Pahami kondisi yang ada sekarang. Oh, sekarang lagi pandemik nih, nggak bisa keluar rumah. Oh, sekarang kondisinya ekonomi lagi sulit atau apapun itu pahami gitu. Pahami kondisi yang ada, peka terhadap sekitar gitu. Apalagi kalau kita lagi awal banget bikin startup kan berarti mulai dari masalah itu. Nah, kondisi Indonesia ini banyak masalah, harusnya kita bisa melakukan banyak hal. Nah, setelah kita memahami apa yang menjadi kebutuhan user, apa yang menjadi kondisi mereka, apa yang menjadi akar masalahnya, baru kita bikin inovasinya. Inovasi berdasarkan hasil memahami tadi. Nah, bikinlah sebuah inovasi dari situ dan kemudian kita kolaborasi. Ya, biar dampaknya lebih luas, biar scalability-nya lebih jauh. Ya gitu. Nah, terlebih dalam kondisi COVID-19 dengan berbagai masalah yang ada, kita harusnya bisa melakukan sesuatu. Dan satu kabar baiknya Indonesia adalah negara paling generous, paling dermawan di dunia. Jadi ini sebenarnya peluang nih. Banyak orang yang mau volunteering, mau mendonasikan uang, mau bantu orang tidak dikenal di Indonesia itu. Jadi kita bisa bikin banyak hal. Apalagi kalau dalam kondisi pandemi kayak COVID-19 sekarang ini, kita bisa optimalkan atau manfaatkan kondisi itu. Apalagi di bulan Ramadan ya, di mana
dorongan untuk berbuat baik juga lagi tingginya gitu. Nah, dan itu yang sebenarnya juga saya sempat lakukan di GoFood ya. Jadi GoFood itu juga sederhana banget sebenarnya. Kita dulu tuh cuma melihat karena banyaknya makanan terbuang. Karena saya dulu sering event ya, teman mahasiswa itu. Dulu kan ini bikinnya pas mahasiswa. Banyak yang terbuang, tapi dulu saya biasa aja. Tapi pas tahu bahwa di sekitar tempat bikin event sering tuh orang-orang ternyata nggak jauh dari tempat saya bikin event tuh banyak orang yang masih susah untuk makan gitu ya. Saya sempat bikin vlog sederhana dulu itu, tanya-tanya gitu. Mereka rela nggak makan seharian, rela makan cuma sehari, penting anak dan istri bisa makan gitu. Nah, jadi bisa-bisanya saya tega membuang makanan kan ketika itu memang mindset-nya lebih ya makanannya ketimbang kurang toh. Jadi mesti lebih tuh pesan 100 yang dimakan cuma 70, sisanya malah kebuang. Nah, dan yang bikin tercengang lagi adalah ternyata Indonesia adalah negara pembuang makanan terbesar kedua di dunia. Jadi banyak banget makanan terbuang di Indonesia, padahal masih banyak banget orang yang kelaparan di Indonesia gitu. Jadi kami mikir yang kelaparan ini berarti bukan karena nggak ada makanan gitu, bukan karena kayak di Afrika yang sampai nggak ada makanan dan busung lapar, bukan. Tapi karena nggak ada akses aja dengan yang punya makanan berlebih. Nggak ada koneksi aja dengan yang punya makanan berlebih. Buktinya banyak banget itu. Di satu tempat yang sama makanan berlebih dan orang yang membutuhkan makanan. Jadi kita berpikir kenapa nggak dihubungkan saja dengan teknologi digital nih. Nah, lahirlah GoFood ini sebagai penghubung makanan orang yang punya makanan berlebih dengan mereka yang lebih membutuhkan. Jadi GoFood ini dari kata give food ya sebenarnya, memberi makan. Bukan dari plesetan GoFood ya. Berapa orang ngiranya ini plesetan dari GoFood. Karena ini dari kata give food, memberi makan. Nah, kita awalnya cuma pakai line doang, main sederhana gitu. Sederhana banget. Ini nggak harus bisa coding nih. Cuma bikin official account line, di-share ke teman-teman. Ternyata banyak yang membutuhkan, banyak yang pakai. Bahkan tanpa kita marketingkan dengan serius gitu. Ternyata memang tervalidasi, dibutuhkan oleh banyak orang. Gitu ya. Dan sempat diapresiasi oleh lain, karena dia memberikan satu hal yang bermanfaat dengan teknologi lain gitu ya. Dan kita bikin PWA-nya ketika itu, Progressive Web App ya, untuk membantu. Jadi sederhana banget sebenarnya teman-teman. Bahkan dari hal yang sederhana ini kami sempat dapat beberapa penghargaan ya, baik nasional maupun internasional, dan sempat diliput oleh beberapa media gitu ya, dengan hal yang sangat sederhana. Jadi saya pikir teman-teman bisa banget nih, yang sederhana aja bisa, apalagi teman-teman yang lebih keren daripada saya nih, bisa banget untuk bikin karya-karya yang keren kayak gini. Dan terbaru kemarin kerjasama dengan Basnas DKI Jakarta ya, untuk bikin platform bersama, yaitu Bagi Piring namanya, di mana program itu kita launching bareng-bareng, dan disupport oleh Pemprov DKI, dan kita launching bersama Pemprov ya, live di Antv, tapi saya yakin kayaknya anak-anak sekarang udah nggak pada nonton TV ya, YouTube lebih dari TV katanya, ya sudahlah. Jadi ketika itu saya launching bareng Pak Anies Baswedan, dan di kondisi pandemik seperti sekarang, platform ini justru juga bisa membantu karena bisa memberikan makan pada orang-orang yang keluar takut kena virus, tapi di dalam rumah juga mereka nggak bisa makan gitu ya, mati kelaparan, maka dengan platform ini jadi bisa memberikan makanan pada yang membutuhkan. Dan bisa sekaligus memberdayakan UMKM karena ini makanannya dibeli langsung dari UMKM yang membutuhkan. Jadi banyak pihak yang terbantu ya, karena UMKM juga terbeli makanannya, jadi meskipun penjualan menurun bisa terbantu dengan program ini karena bisa dibeli lah makanan mereka. Dan banyak yang bisa dilakukan juga ya sama para pemuda lainnya. Kebetulan yang ini yang saya tampilkan di Jogja ya. Di Jogja banyak nih anak-anak muda yang juga membantu di era COVID-19 seperti sekarang. Ini mereka bikin platform namanya Sebaran COVID-19 jogjaprof.go ya, kalau teman-teman Jogja mungkin ada yang akses. Bahkan ini GitHub-nya di-share ya, sistemnya di-share ke teman-teman lain, ke profesi-profesi lain. Banyak profesi lain akhirnya juga memanfaatkan ini gitu ya, untuk diterapkan di kan relawan IT teman-teman Jogja ini, jadi rela nggak dibayar untuk membantu. Dan banyak karya-karya yang lain ya, ini ada whiteboard, mungkin kalau teman-teman tahu Mas Neo itu yang dia bikin sebuah platform komunikasi seperti Zoom, WhatsApp, Slack jadi satu aplikasi untuk membantu komunikasi di kondisi pandemik. Dan ada juga nih anak muda namanya Christopher Farrell ya, masih kecil itu ya, masih seumuran adikku, sudah bisa bikin hal yang keren. Jadi dia bikin aplikasi untuk mengirit kuota ya, jadi mengkompres data biar bisa lebih irit file besaran kuotanya. Di kondisi pandemi sekarang saya juga coba memberi kontribusi di bulan Ramadan ya. Jadi karena di rumah aja kajian-kajian nggak bisa diakses secara offline, harus online. Saya bikin sama teman-teman namanya teman kajian ya. Ini aplikasi untuk bisa mencari kajian secara online, terus bisa ikut kajian, bisa
memfilter tanggal, memfilter berdasarkan ustadz, bisa ada reminder-nya dan sebagainya. Bisa diakses, monggo ini ada hal-hal yang mungkin bisa membantu optimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Nah, itu ada contoh-contoh ya tadi ya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih, apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai anak muda di kondisi pandemik dan mungkin kondisi Ramadan juga nih, apa yang bisa teman-teman lakukan? Giliran teman-teman, now it's your turn. Oke? Karena masalah di negeri ini bukan karena banyaknya orang jahat, teman-teman, tapi karena banyaknya orang baik yang justru memilih diam dan mendiamkan. Jadi, jangan biarkan yang jahat yang bergerak terus nih. Jangan rebahan doang karena bahaya nih nanti kalau begitu yang aktif orang jahat semua. Kita sebagai orang baik kita harus melakukan sesuatu, jangan diam dan mendiamkan. Bikinlah satu hal sesuai dengan bidangnya masing-masing aja, nggak perlu harus high tech, nggak perlu harus ribet-ribet gitu ya. Bikin yang sederhana, yang impactful, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan itu sudah cukup membantu lah sebagai orang baik untuk tetap melakukan satu perubahan gitu ya. Dan nggak perlu khawatir teman-teman karena bukan kemampuan kok yang bikin teman-teman jadi yakin, tapi keyakinan teman-teman lah yang bikin teman-teman jadi mampu. Gitu ya. Mungkin sekian Mas Obi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan ya. Saya kembali lagi ke Mas Obi. Monggo Mas. Luar biasa. Materinya keren-keren. Memang di Indonesia ini sekarang siap kalau cepat banget. Memang di Indonesia kan untuk jumlah inovasi kan masih minim ya. Mungkin nggak minim juga sih. Kalau saya melihatnya itu malah mungkin di luar negeri itu banyak yang bikin paper, tapi di Indonesia untuk yang bikin paper kurang gitu. Mungkin terakuinya masih kurang gitu loh. Betul. Mungkin itu sih. Buktinya aja kalau kita lihat ke desa-desa, ke misalkan ke tempat-tempat ya di luar sana lah, di luar sana bukan hanya di Jogja itu kita bisa lihat ada yang budidaya ikan di Damber, terus ada juga yang bikin alat-alat sederhana, bahkan juga member-member di Indobot itu ada yang bikin aneh-aneh, ada yang hand sanitizer otomatis, bikin ini gitu. Tapi kan secara ranking memang kita nggak terdaftar di Scopus atau apa gitu loh secara inovasinya. Mungkin itu ini aja. Pandangan menarik ini. Iya. Iya. Terus kalau saya lihat benang merahnya dari GoFood sama mungkin beberapa produk lain ya kayak teman kajian yang sekarang lagi dibangun. Itu Mas Noval ini lebih melihat mengecek kebutuhan pasar itu apa, setelah kebutuhan pasar itu ketemu, itu nggak langsung dibuat, tapi dipelajari dulu. Kira-kira solusi yang paling pas apa, setelah solusi yang paling pas, bikin yang paling sederhana. Tadi aja yang pakai line aja, wah saya termasuk kaget nih. Wah ini bisa juga ya, ternyata pakai tool sederhana ini. Ternyata bisa banget gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau bikin startup itu malah lebih ke fokus ke kebutuhan pasarnya dulu. Karena kalau misalkan teknologi udah jadi, udah keren, ternyata masyarakat gak butuh, ya tutup gitu. Kasusnya kayak Airi tadi kalau teman-teman sekarang kan kasusnya Airi itu kan sekarang udah benar-benar shutdown ya. Saya lihat di artikelnya Tekenasia itu memang di shutdown permanen. Ya alasannya memang mungkin dari investor narik dana mereka untuk tidak mendanai lanjut si Airi karena sekarang kan juga traveling dan sebagainya kan juga tidak ada gitu loh, nggak ada dan income buat Airi juga bakalan bisa zero, nggak ada apa-apa gitu. Jadi mungkin kebutuhan pasar memang syarat mutlak untuk membuat sebuah startup. Kalau misalkan teman-teman itu lebih senang bikin produk, mungkin bisa join sama temennya yang suka menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang sederhana gitu. Gitu. Mantap memang. Iya. Gitu sih. Terus tadi juga masalah lean startup itu memang penting banget itu karena kalau teman-teman lihat nggak hanya yang ada di forum ini, jadi beberapa member yang udah join di Indobot Academy itu mereka rata-rata bikin produknya itu sesuai idealisme gitu. Terlalu canggih ini gitu. Nah, ujung-ujungnya juga nggak dipakai gitu. Ya kayak tugas akhir lah. Saya lulusan teknik, tugas akhir numpuk banyak banget di kampus tapi tidak ada yang jadi produk yang bisa dijual. Gitu. Betul. Wah itu memang.
Iya, Sering terjadi. sering terjadi. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan ya, Mas. Boleh. Gitu. Bentar, saya ngecek pertanyaan yang kemarin. Nah, untuk skill, Mas, tadi belum dibahas. Skill yang kiranya bisa Oh iya. dipakai di saat COVID-19 itu apa kira-kira, Mas? Skill yang bisa diterapkan. Skill ya. Mungkin Dipelajari kalau ya, skill yang dipelajari. the critical thinking sebenarnya tadi kan juga sebenarnya secara tersirat itu metode critical thinking juga ya. Kita berpikir kritis gitu. Jangan-jangan ini hanya asumsi gitu kan. Jadi hanya asumsi pribadi, kita perlu ngecek memvalidasi kondisi real di lapangan seperti apa, kemudian kita perlu memvalidasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Ini sebenarnya proses critical thinking ya. Kalau teman-teman lihat di World Economic Forum itu, salah satu skill yang dibutuhkan di 2020 yang paling atasnya kan critical thinking. Salah satu yang paling atas tuh, yang kalau salah nomor 1 atau nomor 2 ya, itu critical thinking gitu. Jadi skill critical thinking ini sekarang menjadi penting sekali sih. Jadi mungkin itu satu skillnya. Kedua juga skill creative thinking ya, berpikir kreatif dan inovatif juga jadi sangat penting. Ya tadi mungkin tadi beberapa contoh yang saya kasih itu mungkin beberapa contoh bagaimana kita berpikir kreatif ya, berpikir inovatif. Jadi itu juga salah satu hal yang sangat penting. Dan kreativitas ini, mungkin ada orang rasa, saya orangnya nggak kreatif Mas itu. Sebenarnya itu bisa dilatih kok. Semakin banyak teman-teman melatih diri, otot-otot kreativitasnya itu semakin diasah itu, lama-lama juga semakin terbiasa untuk berpikir hal yang inovatif gitu. Saya juga dulu mengakui bukan orang yang inovatif juga, saya juga sampai sekarang mungkin juga masih perlu banyak belajar gitu soal berpikir kreatif. Cuman semakin sering terjun gitu ya, semakin sering bereksperimen, nanti semakin lama semakin terbiasa untuk berpikir kreatif. Dan kita harus coba berpikir out of the box lah. Contoh zaman dulu itu ketika belum ada mobil ya, ketika kendaraan itu masih andong gitu ya. Dulu itu orang-orang ditanyain gimana cara improve transportasi kita, cara menginovasikan transportasi kita. Jawabannya, oh perlu kuda yang lebih banyak, gitu ya. Oh perlu kuda yang lebih kuat gitu. Oh perlu kuda yang lebih besar gitu. Orang tuh ngomongnya di kuda terus itu ya. Nggak kepikiran hal yang lain. Nah, tapi akhirnya ada orang yang mungkin berpikirnya lebih ya, dia punya kreativitas yang lebih tinggi gitu ya. Dia berpikir kenapa enggak pakai menggantikannya dengan mobil gitu ya. Jadi dengan sebuah mesin gitu. Akhirnya jadilah mobil, atau ini jadi sejarahnya Ford sebenarnya. Nah, itulah sejarahnya Ford, akhirnya jadilah mobil sekarang. Jadi coba kalau orang dulu nggak kepikiran, nggak berpikir kreatif, nggak berpikir out of the box ya, mungkin nggak akan muncul mobil itu kayak gitu. Jadi mungkin itu sih, dan mungkin bisa dilatih juga dengan lihat-lihat inovasi yang ada, nonton di YouTube, di sosmed, di Instagram kan mungkin ada beberapa channel-channel yang ngomongin soal inovasi, ya itu mungkin juga bisa memancing, mendorong kreativitas kita sih. Mungkin itu sih beberapa skill-skillnya, termasuk skill coding, skill IT sekarang jadi semakin banyak dibutuhkan sih ya, memang. Nah, mungkin salah satunya ikut Indobat Academy juga bisa membantu loh. Jadi itu bisa juga gitu. Gitu sih. Mungkin beberapa skillnya itu sih ya, kalau dari saya. Oke, kalau dilihat memang sekarang itu kebutuhannya lebih bagaimana kita mengetahui kondisi market sih ya. Jadi semakin kita tahu kondisi market, semakin bisa kita bikin produk gitu aja. Bahkan kalau kita amati di kala pandemi kayak gini kan banyak kan produk-produk baru Mas yang muncul. Betul. Kuliner, bahkan aplikasi tadi teman kajian gitu kan. Iya. Jadi memang kala pandemi kita terpaksa untuk berpikir karena tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Iya. Jadi mungkin ya teman-teman yang power of kepepet. Iya, mungkin teman-teman yang sekarang itu masih bingung cari idenya apa dan sebagainya, ya bisa mulai dari latihan lah. Terus kalau bisa sosial medianya dipakai untuk kegiatan yang Bener lebih banget. positif gitu. Mencari referensi dan sebagainya. Itu keren sih, keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Halo, nama saya Timothy. Saya ingin bertanya kepada Bang Fatin. Wah, ini memanggilnya Bang Fatin. Nyanyi saya. Nyanyi. Bang, kalau contohnya kita udah punya ide untuk startup dan sudah melakukan simulasi, langkah selanjutnya apa ya yang harus dikerjakan? Apakah menjual produk atau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu?
Kalau kita punya ide startup, oh ini menarik sih ya. Jadi sebenarnya kan kalau tadi teman-teman lihat lihat kembali di slide ya. Jadi itu kan saya proses yang iteratif ya. Jadi ketika kalian, ada yang share screen. Ini bapaknya siapa ini? Halo Pak Bambang. Iya, mungkin kepencet ya ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi lihat kembali di screen yang sempat di slide yang sempat saya share tadi kan sebenarnya ada metode Lean Startup tadi itu metode yang iteratif ya. Jadi terus-menerus dilakukan. Jadi kalau teman-teman sudah bikin, sudah simulasi, dapatkan feedback-nya terus improve terus saja berarti. Jadi memang next step-nya adalah terus improve apa yang sesuai dengan kebutuhan market-nya itu. Apa yang mendekati sempurna lah. Jadi terus improve terus sampai nanti mendekati sempurna gitu. Nah, produk awal mungkin memang kalau di startup itu memang masih tahap solution fit ya, mencari apakah solusi saya itu fit atau enggak ya. Nah, setelah produk solution fit kan baru nanti masuknya produk market fit ya. Apakah produk ini sesuai dengan market itu mau membeli apa enggak gitu kan. Mau membayar enggak dengan solusi yang teman-teman tawarkan. Kalau misalkan teman-teman pengen hanya jadikan ini sebagai social project, ya mungkin nggak harus sampai situ ya. Cuman kalau teman-teman pengen bikin startup as a business, ya teman-teman harus masuk ke tahap itu. Jadi setelah teman-teman melakukan testing ya, tadi kalau bahasanya di Mas Timothy ini melakukan simulasi gitu ya, setelah proses iterasi yang berulang, sampai akhirnya sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan usernya, jadi sudah solution fit ya istilahnya, sudah tahap produk solution fit, sudah sesuai solusinya dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya. Maka tahap kedua adalah mengetahui apakah produk ini, jasa ini market itu mau membeli gitu, mau membayar gitu. Dan bisnis model nanti kan bisa macam-macam ya. Nah, mungkin nanti ada sesi sendiri kalau bahas soal itu. Tapi intinya tahap berikutnya adalah itu, ngetes kira-kira di sisi mana jasa ini mau dibayar sama usernya gitu. Jadi masuk ke tahap market fit-nya gitu, masuk ke tahap komersilnya lah kayak gitu. Kayak gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Soal itu misal. Terus kalau yang di SDY Lab itu ini Mas, ngapain aja di sana? Kan mungkin bisa referensi gitu. Oh, SDY Labs itu sebenarnya dulu saya diajak sama Mas Gufron Mustaqim namanya. Jadi beliau punya startup namanya Sorabel, kalau teman-teman tahu. Shellstock juga dulu namanya, berubah jadi Sorabel. Nah, Mas Gufron ini ngajak saya bikin Innovation Hub gitu, sebuah pusat inovasi biar harapannya Indonesia bisa bikin inovasi sendiri lah, nggak kemudian produknya dari Cina semua gitu ya. Jadi kita bisa bikin sendiri, bisa berdikari. Nah, terus caranya bisa ke situ, kita didik talentnya dulu. Makanya yang kita lakukan kemarin memberikan beasiswa pada lulusan-lulusan SMK sih kemarin tuh. Jadi kita seleksi dari ratusan orang dari seluruh Indonesia yang daftar, kita pilih 25-an orang, kita bawa ke Jogja buat diasramakan di Jogja selama setahun, dibina untuk jadi inovator, jadi technopreneur gitulah. Nah, kita kerjasama dengan Business Hack Academy gitu. Jadi sekarang masih jalan di Jogja, di daerah Gedung Kuning tempat pembinaannya. Ya, siapa tahu bisa sama Indobat juga. Cuman sepertinya seperti yang saya bilang tadi ya, Mei ini kayaknya masa-masa terakhir untuk pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya, karena mau ganti karir yang lain ini, ada startup baru. Kayak gitu. Berarti untuk SMK, lulusan SMK bisa join ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih SMK bisa kepo-kepo tentang SDY Lab. Yep. SDY tulisannya, SDY Labs.org, bisa dicek di website-nya juga ada. Tuh. Kayak gitu. Keren. Mau bikin apa nih Mas yang baru? Soal edukasi juga sebenarnya. Kayaknya emang saya mulai menyadari bahwa saya cukup passionate di pendidikan kayaknya nih. Iya. Kalau saya emang karena jurusannya pendidikan sih, Mas. Oh, bagus. Keren. Memang harus banyak orang yang kontribusi di pendidikan ini, membangun SDM. Iya. Oke, berikutnya di masa pandemi, ada nggak startup yang masih buka lowongan? Ini mungkin maksudnya lowongan kerja ya mungkin ya. Terus bagaimana promosi yang tepat untuk startup di bidang teknologi?
Oke. Kalau buka lowongan ada kok. Teman saya kemarin habis banyak buka lowongan. Nanti kalau perlu butuh lowongan tak share infonya. Ada beberapa teman saya kemarin habis buka lowongan, bahkan banyak dia buka lowongannya. Jadi tetap ada yang buka lowongan tetap ada gitu. Dan perkembangan zaman sekarang kan juga akhirnya banyak mendestruksi pekerjaan ya, profesi pekerjaan ya. Jadi skill-skill tadi yang saya bilang tadi, creative thinking, critical thinking, itu hal-hal yang justru membuat kita lebih unggul nih untuk bisa survive di kondisi zaman yang terus berkembang sekarang ini. Kalau skill kita lebih banyak ke hal-hal yang bersifat yang mudah digantikan dengan teknologi, itu harus mulai nyalakan alarm itu ya, karena kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman lah. Jadi ya kalau misalkan teman-teman lihat ya, akhirnya yang banyak dibutuhkan adalah ya profesi-profesi yang zaman sekarang saat ini sih. Jadi, kalau yang profesi-profesi yang mungkin masih yang pekerjaan kasaran mungkin memang sekarang lagi banyak yang ter-PHK ya. Jadi memang jadi tantangan buat kita semua. Jadi kalau aku lihat lowongan masih banyak yang dibuka, meskipun mungkin lebih sedikit dibandingkan yang pada biasanya ya, pada era sebelum pandemi, tapi tetap ada. Terus kalau promosinya gimana, kalau bidang teknologi sih sebenarnya nggak ada yang paling tepat ya, karena balik lagi menyesuaikan dengan jenis produknya dan siapa marketnya ya. Kalau misalkan contoh ya bahkan sesimpel kita mainin iklan di sosmed aja, kita perlu banyak penyesuaian gitu. Kalau misalkan market kita anak-anak muda, mungkin lewat Instagram Ads lebih tepat ketimbang kita lewat Facebook Ads gitu ya, di mana orang-orang tua mungkin lebih banyaknya bukanya di Facebook ketimbang Instagram gitu. Jadi kalau kita menjual produknya, target pasarnya untuk orang tua ya kita pakainya Facebook gitu kan. Jadi tergantung produknya apa dan tergantung siapa target pasarnya. Nah, kalau di zaman sekarang memang promosi lewat teknologi ya, lewat digital marketing memang satu hal yang menurut saya nggak bisa dilepaskan sih. Jadi mungkin digital marketing tetap jadi satu hal yang sangat penting. Jadi gitu ya. Jadi cara promosinya tergantung kondisi market dan kondisi produknya. Jadi kenali dulu siapa marketnya. Biasanya orang tuh bingung karena nggak tahu target marketnya siapa. Jadi pengen jual untuk semuanya gitu ya. Siapa target pasarnya? Semua orang. Ya susah juga kalau semua orang. Jadi lebih spesifik lebih bagus karena strategi pemasarannya jadi bisa lebih tepat. Oh, untuk pelajar usia berapa sampai berapa gitu ya. Kelas berapa sampai kelas berapa. Oh, pelajar di daerah mana gitu. Itu kan juga jadi pembeda. Karena kondisi pelajar di Jogja dengan Jakarta kan lain misalkan ya. Itu kan jadi pembeda. Jadi strateginya akan menyesuaikan sesuai dengan target pasar dan produknya teman-teman. Gitu sih. Oke. Mungkin ini ada 3 pertanyaan yang bisa saya gabung ini. Dari Boleh. Mas Barkatullah, Erik, sama Sunandar. Jadi caranya observasi di masa pandemi, terus cara bertahan di masa pandemi, dan cara membangun sebuah startup dan mempertahankan di masa pandemi. Itu gimana Mas kira-kira? Oke, sebentar, saya lagi ambil charger mau mati laptopnya. Oh ya, siap. Jadi cara bertahan di kondisi pandemi ya? Ya, dan observasi mungkin observasi masalah sih, yang bisa solution fit. Observasi masalah, siap. Oke, sebenarnya kalau aku lihat, ini sempat dijelaskan juga di materi saya yang tadi. Jadi satu kunci yang memang jadi paling fundamental ketika kita mau bikin satu produk, entah itu di kondisi pandemi atau enggak, adalah kita memahami kondisi pasarnya kan. Jadi mau kondisinya apapun itu, mau setelah pandemi atau nanti di kondisi pandemi gitu ya, bahkan mungkin di kondisi ekonomi lagi sulit atau enggak nantinya, itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi caranya gimana ya, kita balik lagi memahami kondisi pasarnya gitu. Harus banyak terjun ke lapangan untuk cari tahu, ngobrol, kemudian menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, dari situ nanti kita bisa punya produk yang lebih sustain dan lebih dibutuhkan oleh pasar gitu. Meminimalisir kegagalan sebuah startup dari situ. Jadi mungkin itu sih hal yang paling fundamental, itu yang paling pokok yang harus dilakukan di awal. Dan nanti bisa bikin hal yang sederhana dulu kayak tadi aku bilang, untuk ngetes juga. Kalau kita sudah memahami apa yang dibutuhkan, bikin yang sederhana untuk segera memvalidasi, segera tahu di mana yang perlu diimprove. Gitu sih ya. Semoga menjawab. Benar nggak? Ada yang belum terjawab nggak? Observasi masalah.
cara observasinya. Iya. Oh, cara observasinya banyak cara. Pertama bisa langsung terjun ke lapangan, ya bisa dengan melihat jurnal-jurnal yang ada atau mungkin penelitian-penelitian yang ada, gitu. Bisa user shadowing lah istilahnya itu. Jadi kita nggak perlu terjun tapi memposisikan diri sebagai orang itu gitu ya, sebagai posisi itu. Misalkan kita pengen bikin solusi untuk petani ya, kita coba memposisikan diri sebagai seorang petani seperti apa perasaannya. Paling saya rekomendasikan observasi langsung terjun ke masyarakat sih, langsung terjun ke usernya, langsung turun ke sana ngobrol, terus apa ya namanya, wawancara gitu ya, memahami di mereka atau di design thinking istilahnya empathize ya, tahap pertama itu empathize. Berempati lah. Kalau kita berempati sama orang yang kena korban bencana itu kan berarti kita mencoba merasakan gimana di posisi mereka gitu kan. Jadi sama, jadinya sama, prinsipnya sama. Ini ada pertanyaan menarik sih. Ada yang jawab nggak? Ada pertanyaan menarik. Berapa waktu yang diperlukan agar sebuah startup bisa dikatakan sustain? Wah, kalau indikator waktunya mungkin nggak ada yang baku ya. Ya intinya kalau sustain semakin lama semakin bagus. Kalau misalkan aku bilang indikator dibilang sustain itu 5 tahun, nah, terus dia sudah 5 tahun, habis itu bubar, terus dia bisa kan nggak bisa dikatakan sustain juga. Jadi indikatornya ya yang penting bertahan terus gitu, tetap ada terus Aduh, ini putus-putus. Apa ya putus-putus? Halo. Mas Noval, cek. Putus-putus ya. Waduh, ini. Sorry. Putus nih sinyalnya tadi. Iya. Siap. Halo. Masuk sih aman. Oke. Sorry. Tadi aku kepotong nggak ya jawabnya? Ya, kepotong dikit sih soal sustain. Tadi setelah 5 tahun. Ya. Oh iya. Ya intinya kalau misalnya aku bilang sustain itu 5 tahun, nanti ketika selesai 5 tahun terus bubar karena sudah 5 tahun terus bisa dianggap sustain kan juga enggak. Jadi intinya semakin lama ya asal eksis terus itu sustain betul. Jadi indikatornya mungkin itu. Indikatornya adalah terus bertahan. Sustain. Begitu, Mas Obi. Ya, oke. Banyak banget nih pertanyaan, cuman sedikit mirip-mirip sih, Mas. Karena kita lagi membahas soal pandemi, mungkin kita lebih fokus ke inilah masalah pandemi. Nah, di sini ada juga yang bertanya soal apa ya? Membuat sesuatu itu kan butuh modal dan butuh waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti karena dia masih mahasiswa gitu. Nah, itu gimana itu? Mungkin cerita soal GoFood atau gimana. Terus goalnya apa sih dari GoFood itu dulu waktu bikin itu? Yep. Memang seringkali modal jadi alasan penghambat ya. Dan ya di sisi lain memang itu ada benernya gitu. Kita tetap butuh modal mau gimana pun itu. Tapi itu bukan satu-satunya jalan gitu. Maksudnya kita bisa melakukannya dengan modal yang minim kok gitu. Dengan uang yang ada sekarang juga bisa. Maksudnya teman-teman nggak harus punya modal yang besar. Pun saya juga dulu kan masih mahasiswa juga dulu. Saya bikinnya juga pas masih belum punya apa-apa. Jadi ya saya bikin dengan sangat kecil sekali. Bahkan hampir
hampir nggak ada, karena kan untungnya kalau teman-teman bikin startup yang berbasis digital itu kan sebenarnya modalnya nggak begitu besar ya, apalagi kalau teman-teman bikin semuanya sendiri, dalam arti uh, nggak pakai vendor lah, nggak pakai jasa vendor untuk bikin aplikasi atau bikin website dan sebagainya. Jadi semua dari timnya teman-teman kan itu lebih murah gitu. Paling cuma habis untuk domain hosting di awal lah, itu kan nggak nyampe 1 juta juga, sangat murah gitu. Bukan sangat murah, sangat terjangkau lah untuk tim di awal gitu. Jadi beruntungnya teman-teman yang mau bikin startup di ranah digital gitu ya, di ranah IT ini sebenarnya bisa lebih murah. Dan nanti sebenarnya modal bisa didapatkan ketika teman-teman misalkan ikut lomba, atau saya dulu banyak ikut lomba juga sih akhirnya untuk mendapatkan modal gitu. Jadi gara-gara lomba kan saya dapat tambahan modal, terus saya juga bisa dapat tambahan relasi, bisa ketemu sama juri juga. Jurinya kan orang-orang yang expert di bidangnya ya. Saya dapat kesempatan buat konsultasi langsung dengan jurinya kan. Sebenarnya kalau kita lagi dijurin ketika lomba kan sebenarnya kita lagi dikonsultasikan dengan orang expert gitu. Dimana kalau mungkin selain di waktu lomba kita susah banget bisa kontak sama mereka, bisa dapat feedback dari mereka. Dengan adanya lomba kita bisa dapat feedback dari mereka. Itu juga sangat berharga sih. Dan siapa tahu juri-jurinya juga investor kan. Nah, siapa tahu bisa dapat investor dari situ. Dan teman-teman kalau mau akses dana selain dari lomba juga bisa dari berbagai program pendanaan yang ada. Termasuk untuk pengajuan investor, sebenarnya teman-teman bisa loh cek di beberapa investor itu dia membuka untuk open pitch deck-nya gitu. Jadi contoh Angin itu setahu saya dia membuka untuk teman-teman misalkan punya startup, punya pitch deck gitu ya, bisa dikirimkan pitch deck-nya atau PPT-nya, slide-nya. Nanti mereka kalau tertarik bisa hubungi teman-teman buat diinvest. Dan beberapa investor lainnya juga membuka untuk silakan dikontak misalkan butuh pendanaan. Contoh ada di East Venture apa ya? Terus UMG juga setahu saya juga membuka diri. Jadi bisa diakses itu beberapa investor yang memang membuka untuk memfunding. Dan banyak program-program lain kayak misalkan PPBT ya, PPBT kalau untuk sekarang namanya apa saya lupa, di Ristek itu. Program dari Kemenristek ya, itu bisa diakses juga. Itu bahkan bisa dapat modal dana hibah 200 sampai 300 juta kalau lolos. Jadi itu cukup besar menurut saya. Hibah loh itu, jadi bukan investasi, jadi itu pure buat teman-teman dari uangnya negara itu ya, dari uang rakyat. Nah itu sebenarnya bisa banget diakses dana-dana seperti itu, dan banyak sumber dana yang lain yang bisa dipakai sebenarnya. Jadi selain memang modalnya itu nggak begitu banyak, sebenarnya teman-teman bisa banyak akses dari berbagai sumber pendanaan yang ada. Dan itu yang saya lakukan juga kok dulu di awal-awal ketika bangun GoFood juga akhirnya lewat dana-dana itu, lewat lomba dan sebagainya. Kayak gitu Mas Obi. Ada yang belum terjawab? Sudah, mantap. Ini ada yang lebih menarik, Mas. Di Indonesia kan banyak yang ada istilah startup itu bakar-bakar uang gitu kan, untuk menaikkan rating startupnya. Pertanyaannya bagaimana cara meminimalisir bakar uang itu bagi pemula, tapi masih bisa mendapatkan hasil yang cukup dikenal di pasar gitu. Itu gimana? Yap. Sebenarnya itu kan metode bakar uang itu tergantung bisnis model dan target yang mau dicapai ya. Biasanya yang bakar uang itu kan karena memang mereka itu yang ditarget untungnya tuh nanti gitu, menuai hasilnya tuh nanti, tapi lebih ngejar growth-nya gitu ya, mengejar pertumbuhan secara cepat, jumlah pengguna, jumlah transaksi dan sebagainya, itu yang mereka kejar. Jadi untuk meningkatkan hal itu mereka rela ngeluarin duit gitu ya, meskipun belum untung, karena mereka berharap untungnya tuh nanti di akhir gitu. Nah, kan jadi sebenarnya tergantung bisnis modelnya. Tapi kalau bisnis modelnya teman-teman bukan yang seperti itu kayaknya, misalkan lebih ke arah yang penting profit gitu ya sejak awal, sejak kondisi di early stage, di kondisi awal, ya itu juga nggak salah juga. Jadi teman-teman dengan model bisnis seperti itu nggak perlu banyak bakar uang, bahkan nggak perlu bakar uang, karena modelnya teman-teman adalah segera untung dari awal itu. Jadi misalkan setiap servisnya, setiap produknya langsung dibikin berbayar gitu ya. Contoh model service misalkan ya, kirimkan mau lebih dari situ harus bayar gitu. Itu kan juga bisa. Tapi kalau modelnya memang kayak e-commerce yang memang dia mengejar cuma growth-nya dulu gitu ya. Jadi memang harus dikejar sebanyak-banyak user dan sebagainya, dan mereka harus bakar uang, ya itu sampai di gratis ongkir
setrikaan, terus wah semuanya dibakar itu duit. Itu tergantung bisnis model teman-teman kok. Misalkan teman-teman nggak serak dengan model bakar uang ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus begitu juga. Gitu. Kan ujung-ujungnya juga startup itu kan bisnis ya. Jadi cash flow-nya juga harus sehat gitu. Kalau memang nggak sehat juga bahaya juga. Jadinya kayak si WeWork kemarin itu, kalau teman-teman ngikutin beritanya WeWork ya, karena terlalu mengejar valuasi dan apa namanya bakar duitnya terlalu banyak, foundersnya juga kurang bagus dalam berbijak ria gitu ya, dalam bersikap bijak mengelola uang, jadinya malah hancur juga gitu sih. Jadi nggak perlu harus bakar uang kok startup itu. Mungkin ini sih pertanyaan saya sih kalau soal bakar uang, menurut Mas Noval itu ini ya, cara mengatasi untuk kompetitor yang suka bakar-bakar duit, apa kita harus exit ke produk lain atau kita pivot itu? Yep. Kalau kita head to head banget bersaing dengan yang mereka pada bakar uang, ya menurutku kita bisa main di sisi lain sih. Maksudnya, contoh gini, ada satu platform saya lupa namanya apa, dia itu mirip dengan Spotify. Cuman Spotify kan sejauh ini memang cash flow-nya setahu saya ya, kabar terakhir itu masih negatif memang, masih banyak pengeluarannya dibandingkan pemasukannya. Karena nggak tahu apakah pembajakan di Indonesia termasuk sebagai penyebabnya. Tapi intinya dia masih banyak yang dikeluarkan begitu. Nah, ada satu platform yang dia menerapkan bisnis model yang lain setahu saya. Meskipun tetap ranahnya head to head dengan Spotify, tapi dengan bisnis model itu dia lebih cash flow-nya lebih positif gitu ya. Jadi karena dia lebih pragmatis untuk yang penting bisa segera dapat cash flow. Jadi bisa jadi memang ketika kita mau bikin suatu startup dan pesaing kita adalah startup yang sudah punya funding yang besar dan mereka lebih condong untuk bakar uang, kita bisa menggunakan value yang lain lah. Kita punya entry point yang lain gitu. Karena kalau kita bersaingnya sama-sama untuk nanti di cara yang sama dengan mereka yang bakar uang, ya kita akan kalah duluan. Karena biasanya yang bakar uang ini kan nanti banyak-banyak duit. Siapa yang duitnya habis duluan, dia mati gitu. Jadi, menurutku kita bersaing dengan value yang lain sih. Ya, pakai blue ocean strategy lah ya. Jadi, bermain dengan, apa namanya istilahnya, sisi yang lain gitu. Kalau mereka bermain di sisi yang apa, kita bermain di sisi yang ini gitu. Jadi, bisa unggul lewat sisi itu. Mungkin itu sih. Semoga menjawab, Bro. Oke, ini ada yang tanya, skill coding yang wajib dikuasai di era revolusi industri 4.0 ini apa aja, Kak? Mungkin ada referensi. Tadi juga ada yang tanya tempat belajar coding yang sesuai gitu. Ya. Kalau yang paling akhirnya nggak ada yang bisa prediksi mana yang ke depan juga akan terus dibutuhkan. Jadi ya teman-teman ini aja sesuaikan dengan apa yang teman-teman sukai dan apa yang teman rasa ini menjadi penting, atau bisa lihat datanya juga bisa sih ya sebenarnya. Ngecek apa sih profesi apa sih sekarang yang paling banyak dibutuhkan gitu. Mungkin malah Mas Sofi lebih tahu nih soal ini ya. Intinya mau bagaimanapun nanti tetap skill soft skill tadi juga ketika kita hanya belajar hal-hal yang bersifat hard skill yang itu bisa dilakukan oleh robot gitu ya, itu kita sangat mungkin untuk digantikan oleh robot itu sendiri gitu. Nah yang nggak punya sama robot kan hal-hal yang bersifat soft skill ya, kayak berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif itu kan nggak punya. Jadi justru itu yang juga dikuatkan. Untuk teman-teman yang nggak bisa ngoding juga nggak perlu khawatir gitu ya, karena tetap mesti punya banyak sisi yang lain gitu, karena pekerjaan kan nggak cuma coding doang, ada bahkan di dunia startup juga ada yang tetap butuh, bahkan semua butuh orang yang di bidang legal, tetap butuh orang di bidang SDM, tetap butuh orang di bidang bisnis gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap punya bidangnya masing-masing, jadi nggak perlu harus semuanya ngoding juga. Meskipun sekarang memang lagi penting ya, karena lagi banyak yang dibutuhkan, kan berbasis kebutuhan memang ya. Nah, gitu sih mungkin. Nah, kalau mau belajarnya di mana, mau cari referensi, mungkin bisa cari di internet juga banyak. Atau mungkin yang terkenal kalau coding apa ya, di coding mungkin ya, di coding, terus Indobot nggak tahu, ngadain nggak kalau coding. Mungkin kalau ngadain juga bisa itu. Terus banyak course-course online juga kan, di Coursera, di Udemy, lebih ke IoT ya, di Arkademi, di Hactive8, di Binar Academy juga ada. Terus sekarang lagi banyak kok
di skill akademik kayaknya juga ada. Jadi banyak sumber-sumbernya. Bahkan yang gratisan juga banyak kok, teman-teman lihat di YouTube, di internet tuh banyak yang gratis juga. Atau bisa tanya sama senior-seniornya yang memang sudah bisa coding untuk minta diajarin. Siapa tahu ada yang mau bantu, nanti dibayar dengan makan siang atau apalah gitu ya, untuk menghargai ilmunya. Nggak bisa juga. Jadi ya itu sih mungkin yang paling tahu nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisinya teman-teman sendiri. Teman-teman lebih suka yang mana. Oke. Ini lanjut, bagaimana cara Ya. menciptakan tim yang berintegritas dalam membuat startup? Maksudnya tim yang integritasnya bagus begini ya. Tim yang solid. Ya, tim yang solid ya. Oke. Kalau integritas ini mungkin agak susah, tapi nek solid mungkin saya bisa jawab ya. Jadi kalau menurut saya ada 3 hal yang bikin tim itu jadi solid menurut saya ya. Ada apa yang saya alami lah mungkin dari pengalaman dari sejak di kampus, mungkin organisasi kampus dan sebagainya. Pertama, ketika ada kesamaan visi, kedua kenyamanan atau kekeluargaan, ketiga ada uang gitu ya. Ada uangnya di situ. Nah, sebenarnya untuk bikin tim itu jadi solid, untuk jadi terus berada di organisasi itu gitu ya, itu minimal 1 di antara 3 ini sebenarnya sudah sangat cukup. Antara kekeluargaan, kesamaan visi, uang gitu. Contoh teman-teman datang rapat ke organisasi ketika di sekolah atau di kampus, kan bisa jadi karena nyaman aja dengan orang-orang di situ gitu kan, nyaman dengan kekeluargaannya gitu ya, senang ada si doi di situ misalkan, atau ya nyaman aja dengan lingkungan yang ada di situ gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi karena itu. Karena itu aja juga bisa jadi kan. Atau bisa jadi teman-teman bukan karena itu, tapi lebih karena punya kesamaan visi gitu. Karena memang visinya sama, punya mimpi yang sama pengen dicapai, maka teman-teman datang rapat gitu. Ya, kalau organisasi mungkin hanya 2 itu aja ya, belum ada uangnya. Apalagi kalau teman-teman karena dibayar gitu. Kan bisa jadi teman-teman jadi terus datang, terus bisa engage dengan organisasinya. 1 aja sudah sangat cukup, apalagi kalau lebih dari 1. Misalkan sudah sama visinya, kemudian nyaman gitu ya, keluargaannya nyaman, itu jauh bisa lebih solid. Apalagi kalau 3-tiganya gitu ya, ada uang di situ, udah itu lebih solid lagi gitu. Jadi antara 1 dari 3 ini sudah bisa bikin. Jadi bangunlah di antara 1 dari 3 ini. Jadi bangun kesamaan visi, jadi bikin tim itu selalu ingat dengan visinya, disamakan visinya. Jadi itu siapa tahu bisa membuat mereka jadi punya visi yang sama, punya mimpi yang sama gitu ya. Atau bisa bangun keluargaannya. Misalkan segampang teman-teman kalau ada yang nggak datang ketika rapat atau nggak datang ketika kumpul, nggak terus didiemin tapi ditanyain, kenapa nggak datang? Karena ketika ditanyain kenapa nggak datang kan dia jadi ngerasa, oh ketidakdatanganku itu dicariin ternyata, aku dibutuhkan ternyata loh gitu. Jadi dia ngerasa dibutuhin. Atau sesimpel kalau ulang tahun diucapin, kalau dia melakukan satu hal yang positif diapresiasi di grup, kalau sakit dijenguk, kalau dia ada hari bahagia misalkan nikahan, anaknya lahiran, didatangi dikasih hadiah. Besok nih lebaran nih, misalkan teman-teman sudah pada punya tim, bikinlah apa misalkan apa sih hampers atau apa sih misalnya yang paket sembako atau apa sih itu ya itu bisa dibagi gitu, diucapin selamat lebaran, itu kan dia merasa diperhatikan, dia ngerasa ada kekeluargaan di situ, itu bisa dilakukan. Atau ketika dengan uang ya, ini kalau bisa menggaji ya bagus gitu, bisa menggaji. Jadi minimal ada 1 di antara 3 lah. Mau ada uang dan kenyamanan, ada uang, ada apa namanya, kesamaan visi atau apapun itu. Kalau bisa 3-tiganya dibangun bagus. Lebih solid. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, oke. Terus kalau Mas Noval sendiri lebih cenderung ingin merekrut tim yang kelas C untuk di-upgrade menjadi kelas A atau langsung merekrut kelas A aja? Oke, menarik. Pertama tergantung budget. Ya. Kalau budgetnya oke, untuk bisa langsung hire orang kelas A ya bagus. Tapi kalau budgetnya nggak sesuai, ya misalkan memang perlu disesuaikan dengan kondisi yang minim, ya bisa jadi ambil yang kelas C dulu. Karena pada akhirnya menurut saya karakter lebih penting dibandingkan skill-nya. Karena skill-nya itu biasanya bisa di-upgrade. Saya punya beberapa pengalaman, dia sebenarnya skill-nya mungkin nggak begitu oke. Ya, tapi dia punya semangat belajar dan integritas yang tinggi lah. Jadi dia malah justru lebih bagus dibandingkan yang pinter gitu. Karena biasanya malah beberapa yang merasa pinter itu malah jadi susah. Peminter gitu ya. Jadi malah lebih susah diajak berkolaborasi. Itu sih. Menarik, menarik, menarik.
Ini ada yang tanya lagi nih, soalnya tadi sepertinya ke skip. Referensi untuk belajar line dev itu di mana ya, Mas? Soalnya saya cari di Google itu rata-rata bahasanya Thailand. Line dev itu mungkin ini ya. Itu gimana, Mas? Iya. Ini nggak tahu Wah, saya mohon kalau maaf line kalau dev hal itu. yang kalau sangat teknikal kayak gini saya juga kurang paham ya. Mohon maaf ya, Mas Rahagi Abdu ya. Ya, mungkin nanti bisa coba searching lagi ya. Atau mungkin tanya di komunitas-komunitas yang belajar IT ya. Mohon maaf sekali nih Mas Rahagi. Takutnya saya jawab juga malah sok tahu juga nanti jatuhnya, karena saya nggak tahu. Oke. Ya. Terus ini bagaimana tips buat dapetin investor besar, Mas? Dalam menjalankan bisnis startup yang mempunyai work-life balance. Wah, ini agak berat ini work-life balance. Ya, ya, ya. Tips dapetin investor yang besar apalagi ya. Teman-teman harus membuktikan diri sih kalau gitu. Kan kalau caranya tadi saya sudah sempat cerita ya, sebenarnya banyak ya investor kan buka diri untuk dikirimkan slide deck atau PPT-nya teman-teman lah, biar mereka bisa baca, siapa tahu mereka tertarik gitu kan. Nah mereka kan juga nyari gitu. Para investor kan sebenarnya juga nyari itu. Nah, jadi sama-sama cari startup nyari investor, investor juga sebenarnya nyari startup. Jadi ini sebenarnya kayak mencari jodoh gitu sih, cocok-cocokan gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa nebar jaring sebanyak mungkin aja, semua investor coba dihubungi yang kenal, terus kemudian disodorkan pitch deck teman-teman, siapa tahu ada yang nyantol gitu ya. Nah maka sambil teman-teman ngirim pitch deck dan sebagainya tadi, hubungin investor dan sebagainya, kan mereka akhirnya juga akan melihat progres teman-teman toh. Jadi teman-teman selain memang hubungi mereka semua, progresnya atau capaiannya juga harus menarik gitu, karena kalian coba posisikannya sebagai investor kok gitu. Kalian coba di posisi investor, kalian sebagai orang yang punya duit, kira-kira mau nggak ngasih uang sebanyak itu ke startup gitu, ke startup lain, atau bahkan mungkin ke orang yang mungkin belum dikenal gitu, yang akan ngelola duit sebanyak itu dari teman-teman. Nah, kalian balik lagi mikir ke diri sendiri, kalau di posisi investor gimana? Itu mungkin cara paling mudah ya untuk bisa mengetahui apakah kita sudah cukup menarik atau enggak untuk diinvest oleh investor. Kita balik lagi posisinya kalau kita sebagai investor gimana gitu. Nah, maka teman-teman kalau menyadari kan berarti memang progresnya harus bagus ya, harus bisa menunjukkan hal yang meyakinkan gitu ya. Oh, ternyata dalam waktu sekian bulan startup saya sudah berhasil mencapai ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan diinvest, ini bisa mencapai ini gitu, bisa jauh mencapai ini dan ini bisa menjadi keuntungan yang besar gitu. Kan berarti kan itu yang coba ditunjukkan. Maka sebenarnya teman-teman fokus juga untuk mencapainya investor yang tertarik. Sebenarnya kalau teman-teman bahkan progres dan produknya sudah bagus, bahkan malah bisa jadi teman-teman nggak perlu approach, nggak perlu mendekati investor sudah banyak yang mendekati teman-teman duluan. Karena produk teman-teman bagus, progres teman-teman bagus gitu. Jadi justru malah menurut saya fokus utamanya, energinya lebih banyak difokuskan ke untuk bikin produk dan progres yang bagus gitu sih. Karena pada akhirnya it's not about the gun but mind behind the gun gitu. Ini bukan soal tembakannya tapi siapa di balik tembakan itu gitu. Karena pada akhirnya investor tuh invest juga bukan ke produknya tapi ke orangnya, ke foundersnya siapa. Siapa yang menjadi eksekusinya. Yang punya ide kayak Gojek itu, kayak Nadiem itu banyak. Kan saya punya kenalan-kenalan orang-orang sebelum Gojek ada gitu ya, yang bikin semacam Gojek gitu. Tapi kan hasilnya lain ya, karena yang membedakan bukan yang jadi pembeda bukan idenya bagusan mana, tapi eksekusinya bagusan mana gitu. Karena idenya bisa siapa saja punya gitu. Yang punya ide kayak Gojek itu bisa jadi banyak sekali, tapi yang eksekusi sebagus Gojek ya si Nadiem dan teman-temannya gitu. Maka yang investor lihat sebenarnya lebih ke foundersnya siapa gitu ya, siapa foundersnya. Kalau produknya sangat mungkin untuk berubah bahkan. Jadi setelah diinvest, terus produknya berubah kan bisa jadi. Menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan keinginan investor juga bisa jadi. Jadi lebih ke foundersnya. Maka tunjukkanlah teman-teman bisa menjaga kepercayaan itu dengan bikin produk dan progres yang bagus. Maka itu caranya mungkin. Terus kalau gimana biar work-life balance ya, sebenarnya work-life balance tergantung orangnya sih, mau kerja sebagai karyawan, mau sebagai startup tuh work-life balance-nya juga bisa jadi hampir sama gitu, tergantung kitanya gitu ya. Apakah jadi nggak punya work-life balance atau enggak, ya tergantung kita dalam mengatur waktu dan mengatur pekerjaan kita sih. Jadi kalau teman-teman memang ngoyo banget setiap hari kerja terus akhirnya jadi nggak punya work-life balance ya itu kan salahnya teman-teman juga berarti ya. Meskipun memang untuk ini menginisiasi sebuah startup memang resikonya lebih banyak effortnya ya karena teman-teman bangun semua dari awal.
Nah, tapi kalau teman-teman pintar ngatur waktunya ya bisa kok tetap punya work life balance. Misalkan teman-teman memang jadwal dengan baik jam sekian sampai jam sekian untuk ngapain, jam sekian untuk ngapain, untuk keluarga, untuk apa istirahat dan sebagainya. Itu tetap penting karena teman-teman kalau terlalu ngoyo di depan nggak ada istirahat, nggak ada waktu untuk yang lain, bisa jadi malah nanti mati gitu ya di tengah jalan. Dan saya punya loh teman yang dia bangun startup karena tekanannya tinggi, dia ngoyo sekali, dia sudah stroke ringan. Bayangkan, padahal dia masih usianya 20-an tahun. Jadi ya itu juga jangan sampai gitu. Kita tetap memahami keterbatasan kita sebagai manusia lah. Jadi pada akhirnya yang bisa menentukan apakah kita punya work life balance atau enggak, mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha, ya tergantung kita dalam mengatur waktu dan manajemen pekerjaannya. Itu sih. Oke, terakhir ini Mas dari Anang Setiawan. Siap. Pertama kali Mas Novel memutuskan terjun di dunia startup, apa yang pertama Mas Novel lakukan dalam membangun GoFood? Apakah Mas Novel punya skill coding atau mencari tim yang punya skill coding? Bisa membantu Mas Novel membangun GoFood. Yap. Oke. Sebenarnya saya nggak bisa coding, teman-teman. Kan saya jurusannya teknik industri. Jadi meskipun saya teknik, tapi saya bukan teknik yang coding gitu ya. Teknik nggak jelas kalau kata bapak saya, teknik industri itu. Jadi akhirnya saya juga mengambil orang yang lebih jago daripada saya, karena ya itulah mungkin yang biasa dilakukan sama para pengusaha juga sih sebenarnya ya. Jadi mengajak orang-orang yang lebih pintar daripada dia gitu. Misalkan saya bikin startup di bidang IT, ya saya cari orang yang lebih jago di bidang IT dibandingkan saya gitu. Jadi nggak semuanya saya lakukan. Bahkan saya sama sekali nggak ngoding karena saya nggak bisa ngoding juga, nggak belajar juga di kuliah. Nah, yang saya lakukan di awal tadi saya bikin official account Line yang itu bisa dilakukan tanpa harus ngoding. Dengan pakai Line kan saya bisa tuh menerapkan value yang saya ingin sampaikan dengan cara yang lebih mudah dan tanpa harus bisa ngoding. Nah, baru saya ngajak teman-teman saya yang lain ketika itu, awalnya saya tuh bikin sama teman-teman UGM sekampus, tapi terus kemudian bubar timnya, terus saya bangun lagi karena saya masih penasaran gitu ya, masih pengen bangun ini. Terus akhirnya saya ngajak orang, saya cari-cari, saya banyak main lah, istilahnya banyak berjejaring gitu. Makanya berjejaring ini penting banget teman-teman. Teman-teman kalau ada acara-acara startup, acara-acara seminar startup, acara kumpul komunitas startup, datang aja. Kan teman-teman jadi jaringannya makin luas ya. Dan makanya teman-teman ikut acara kayak gini bagus nih. Kalian siapa tahu bisa saling kenalan kan habis ini nih para pesertanya. Nah, saya dapat dari situ, dapat teman justru mah dari kampus lain ya, anak Amikom. Jadi dari situlah saya mulai jadi dekat dengan Amikom ya. Nah, jadi saya dapat teman dari Amikom yang akhirnya jadi CTO-nya saya, terus saya dapat teman dari UIN untuk yang jadi CMO, jadi marketingnya saya. Jadi malah dari universitas yang macam-macam akhirnya. Itu sih. Jadi saya akhirnya dibantu sama teman-teman yang lebih jago dibandingkan saya di bidangnya masing-masing gitu. Gitu sih. Jadi itu yang Nadim juga aku pikir nggak bisa ngoding juga, dia lulusannya bukan lulusan IT. Gitu. Jadi nggak masalah. Siapapun bisa. Oke, oke. Yep. Oke, mungkin itu saja Mas untuk live kali ini. Silahkan ada closing statement yang bisa disampaikan buat teman-teman, memotivasi teman-teman yang ada di sini. Apa ya? Ini biasanya malah paling susah closing statement nih. Oh ini ya. Bangun putus-putus startup nih. Itu kayak berenang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berenang, teman-teman kan sorry. Halo. Yeah. Masih putus-putus nggak? Tes. Masih udah merah sih sinyalnya. Masih merah ya? Bentar. Biar ini nggak lancar nggak suaranya? Kalau suaranya kedengeran lancar, suaranya lancar sih. Ya, monggo Mas, monggo. Halo. Aman. Oh. Sip. Siap. Ya semoga suaranya paling enggak ya, kalau gambarnya nggak apa-apa lah. Jadi bikin startup itu kayak berenang kalau analogi saya. Jadi teman-teman bisa nih belajar soal gimana sih cara berenang yang baik dan benar itu. Tutorial cara berenang itu lewat YouTube, lewat buku, lewat seminar-seminar kan banyak. Misalkan ya contohnya. Tapi apakah kemudian teman-teman bisa langsung berenang gara-gara nonton YouTube, gara-gara baca buku dan sebagainya? Kan enggak. Sama dengan bikin startup, teman-teman juga bisa nih belajar soal bikin startup lewat acara semacam ini, lewat YouTube, lewat webinar, lewat seminar, dan macam-macam, baca buku dan sebagainya. Tapi apakah teman-teman langsung bisa bikin startup? Kan enggak, gitu ya. Terus gimana caranya? Kalau berenang tadi konteksnya, berarti dia harus nyemplung kan? Harus beneran nyemplung, harus beneran basah, harus beneran ngerasain namanya kelep. Kelep itu apa ya? Tenggelam gitu ya. Harus beneran ngerasain gimana sih
berada di bawah air itu gimana gitu. Harus benar-benar basah dan ngerasain semua itu gitu. Sama dengan startup ya, teman-teman harus benar nyemplung gitu, harus nyemplung, langsung merasakan, langsung bereksperimen gitu ya, untuk tahu gitu. Karena disitulah teman-teman akhirnya baru bisa bikin startup. Jadi mungkin itu sih closing statement dari saya. Jadi kalau teman-teman mau bikin ya segera action saja, karena apa ya, experience is the best teacher lah ya. Guru terbaik itu justru pengalaman. Jadi teman-teman justru bisa banyak belajar, bisa membuat startup lebih baik ketika teman-teman nyemplung langsung dan belajar dari situ. Ya gitu sih. Baik, terima kasih untuk live season kali ini. Makasih banyak untuk Mas Noval yang udah sempetin waktunya dan juga teman-teman yang udah join di live season kali ini. Bagi yang udah bertanya nanti akan ada link untuk ngisi survei ya, sama bukan survei sih, feedback acara ini karena udah 3 kali dan kita baru sadar ada feedback. Baru sadar feedback sekarang. Dan untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa follow akun Instagramnya Mas Noval. Jadi silahkan follow akun Instagramnya Mas Noval. Kalau mau tanya bisa DM langsung ke sana. Dan bagi teman-teman yang masih SMK bisa kepoin SDY Labs ya. Labs. Iya, betul. Nah, itu silahkan kepo SDY Lab, nanti bisa bisa ikutan bootcamp yang ada di sana dan itu free. Kesempatan langka lah pokoknya. Keren banget ini. Ini berarti yang mendanai siapa, Mas? Kan free kan? Ya, kita kerja sama Business Tech tadi. Jadi gitu. dananya banyak dari Business Tech. Tapi sebenarnya ini programnya masih berlangsung untuk yang batch pertama. Jadi nanti nunggu bukaan berikutnya aja kalau mau gabung. Siap. Berarti benar-benar free ya, Mas? Benar free. Keren. Dapat asrama, tempat tinggal, dapat makan juga 3 kali sehari. Keren. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman buat live kali ini. Kalau mau ikutan live di season berikutnya, kita lagi koordinasi nih. Soalnya kan udah mau mendekati Lebaran di minggu depan. Jadi masih dicek-cek lah penyesuaian jadwal sama materinya. Mantap. Keren banget ini Indobot. Sukses terus Indobot. Keren. Ya, amin. Ya, berkat kerjasama dengan berbagai pihak sih, Mas. Jadi harapannya di kala pandemi ini kita bisa saling berbagi. Betul. Jadi nggak cuman kita mikirin bagaimana bisnisnya bisa survive, tapi gimana para audiens ini biar tetap semangat gitu loh, untuk bisa belajar, bisa berkarya, bahkan bisa bikin sesuatu hal yang untuk menopang hidup mereka ya. Iya. Oh ya Mas, mungkin itu saja untuk live session kali ini. Kami dari Indobot Academy mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Noval dan juga teman-teman. Semoga bermanfaat di live kali ini. Dan untuk link live-nya akan di-share di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp-nya nanti akan kita share link yang udah kita upload di YouTube gitu. Oke. Gitu. Oke, gitu. Terima kasih buat semua. Monggo Mas, monggo kalau ada acara atau apa. Oke, terima kasih Indobot dan Mas Obi sudah diundang. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Sukses semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, kami izin pamit ya, teman-teman. Jangan lupa untuk ikutin terus di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp-nya itu nanti akan ada info-info menarik dan juga untuk live berikutnya jangan lupa untuk gabung. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.